Hegemon Body Art Chapter 846. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 846 Heaven Stage ke-12 Xiantian ledakan peredam datang dari tungku pil Long Chen. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Sudah begitu lama sejak aku melakukan alkimia, aku merasa tidak latihan. Dia memandang tumpukan ampas pil di tungku pilnya. Bahkan tidak ada satu pil pun yang terbentuk. Seven Stamen Shahad Fruit adalah bahan obat tingkat 7, sedangkan si merging pil adalah pil tingkat 7. Dan bahkan di antara pil tingkat ke-7, itu akan menjadi salah satu yang paling sulit untuk disuling. Bagi kebanyakan alkemis, basis budidaya mereka harus mencapai ekspansi laut atau lebih tinggi hanya untuk memperbaiki pil tingkat ke-6. Terakhir kali dalam kompetisi pil tower, dia telah menyempurnakan pil overrunning yang mengembang. Meskipun itu adalah pil tingkat ke-6, itu adalah sesuatu yang digunakan oleh para ahli ekspansi laut. Karena persyaratan dan kesulitan dalam memurnikannya terlalu rendah, itu tidak dapat dihitung sebagai pil tingkat ke-7. Tingkat pil obat biasanya berhubungan dengan basis kultivator. Tingkat pertama, kondensasi Qi. Tingkat kedua, kondensasi darah. Tingkat ketiga, transformasi tendon. Tingkat keempat, penempaan tulang. Tingkat kelima, pembukaan meridian. Tingkat keenam, pembukaan meridian. Tingkat keenam, Xiantian. Tingkat ketujuh, ekspansi laut. Tetapi ada juga beberapa keberadaan khusus di antara pil obat. Contoh utama adalah pil pengap laut yang meluap. Pil ekspansi laut meluap adalah salah satu pil obat umum untuk para ahli ekspansi laut. Harganya relatif rendah. Selain pil mengembang laut meluap, ada juga beberapa pil obat populer lainnya dengan efek obat yang lebih baik. Tetapi harga mereka juga beberapa kali lebih tinggi. Alam ekspansi laut juga merupakan dunia yang menghasilkan uang seperti halnya bond forging. Meminjam energi dalam pil obat adalah mungkin untuk memperluas laut Qi lebih jauh. Semakin baik pil obat, semakin besar energi obat. Adapun si merging pil Long Chen berusaha untuk memperbaiki, itu adalah harta yang tak ternilai yang para ahli ekspansi laut rindukan bahkan dalam mimpi mereka. Tetapi di dunia luar, dia belum pernah mendengar tentang si merging pil. Sepertinya dunia tidak lagi memiliki pil obat ini, atau mungkin Seven Stamen Shahad Fruit sudah punah, sehingga pil obat juga telah menghilang. Setelah gagal tungku pil, Long Chen tersenyum sedikit. Dia tidak akan berkecil hati oleh sesuatu yang masuk akal. Jika dunia luar mengetahui bahwa dia berani memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan basis kultivasinya Xiantian, itu pasti akan menakuti banyak alkemis tua sampai mati. Bahkan para alkemis yang basis budidayanya telah mencapai ekspansi laut belum tentu dapat menyuling pil obat tingkat 7. Dan bahkan jika mereka bisa, itu akan menjadi yang relatif lebih rendah, bukan yang seperti pil penggabungan laut. Mereka yang bisa memperbaiki level pil itu akan menjadi alkemis Grandmaster. Long Chen beristirahat selama 2 jam sebelum mencobanya untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, dia memiliki tumpukan besar bahan obat, dan dia tidak merasakan tekanan untuk gagal. Pada akhirnya, ia gagal 7 kali sebelum berhasil, membiarkannya mendesah lega. Sebenarnya, tingkat kegagalan ini merupakan pukulan besar baginya. Dia adalah seseorang yang telah menerima warisan Dewa Pil. Gagal 7 kali berturut-turut terlalu memalukan. Tentu saja, jika orang tahu bahwa dia telah memperbaiki pil penggabungan laut dengan basis kultivasinya Xiantian, itu pasti akan mengguncang seluruh dunia alkimia. Ada 3 pertanyaan yang akan mereka tanyakan. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Dari mana dia mendapatkan energi jiwa sebanyak itu? Dan dari mana dia mendapatkan pil flame yang begitu kuat? Long Chen tidak hanya memiliki ketiga persyaratan itu, tetapi dia juga memiliki ingatan pil God dengan pengalaman alkimia yang mendalam. Akan aneh jika dia tidak bisa memperbaikinya. Di dunia alkimia, alkemis biasa hanya bisa memperbaiki pil satu tingkat di bawah basis budidaya mereka. Jika mereka bisa memperbaiki pil pada tingkat yang sama dengan basis kultivasi mereka, mereka akan menjadi jenius. Adapun seseorang yang bisa memperbaiki pil dengan tingkat yang lebih tinggi dari basis kultivasi mereka, ada satu kata untuk itu, omong kosong. Tidak ada yang akan percaya hal seperti itu. 3 pil 1 cincin dan sisanya adalah kelas menengah. Mereka sama sekali tidak berguna. Long Chen membuang yang kelas menengah, hanya menyisakan 3 pil si merging 1 cincin. Dia langsung menelan salah satu dari mereka. Sambil menelannya, dia mengikatnya dengan yuan rohaninya, tidak membiarkannya segera bubar. Itu adalah pil obat tingkat ke-7, yang digunakan untuk secara paksa meningkatkan ukuran laut Qi begitu sudah mencapai batasnya. Jumlah energi di dalamnya sangat besar. Jika seorang ahli Xiantian memakannya, itu akan menjadi bunuh diri. Setelah pil larut, energi obat yang menakutkan akan langsung menyebabkan laut Qi mereka meledak. Jika mereka beruntung, mereka akan langsung mati daripada mati setengah dari laut Qi mereka yang hancur. Bahkan Long Chen tidak akan berani membiarkannya larut di tubuhnya. Dia tidak menggunakannya untuk memperluas laut Qi-nya,
tetapi untuk mengubahnya menjadi yuan spiritual untuk meningkatkan basis budidayanya. Ada 7 tanda bunga di Simerging Peel, tanda yang sama yang awalnya di Seven Amen Sahat Fruit. Disitulah esensi buah terkondensasi. Long Chen diuji menyerap energi obat sedikit demi sedikit. Tetapi energi obatnya terlalu kuat, dan itu seperti bubuk mesiu baginya. Begitu dia mulai memurnikannya, energi obatnya melonjak melalui meridiannya. Meridiannya membengkak seolah-olah sungai mengalir ke kanal. Tapi Long Chen lega melihat meridiannya baik-baik saja. Sepertinya dia tidak mengkhawatirkan apapun. Tapi tidak ada jalan lain untuk itu. Keberuntungannya benar-benar sangat buruk sehingga dia tidak punya pilihan selain untuk maju dengan hati-hati. Setelah menanggung gelombang energi obat pertama, Long Chen yakin. Dia terus melepaskan energi obat. Energi itu seperti lautan yang menerjang tubuhnya. Energi ini, yang seharusnya digunakan untuk mendorong batas laut Qi, sekarang telah digunakan untuk meningkatkan basis budidayanya. Itu adalah metode yang sangat berani, tetapi efeknya luar biasa. Long Chen bisa merasakan basis kultivasinya berkembang pesat. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Wilde dan Little Snow berkeliling-keliling setiap hari, dan para magical beast di sekitarnya telah dikonsumsi oleh mereka. Wilde saat ini ragu-ragu apakah dia harus melangkah lebih jauh. Ledakan. Tiba-tiba, gunung Long Chen meledak dan aura yang kuat melonjak ke langit. Long Chen dikelilingi oleh rune saat dia melayang di udara. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Chapter 816. Pil penggabungan laut benar-benar terlalu kuat. Hanya 2 pil yang memungkinkannya mencapai Heaven Stage ke-12 bertanduk 8 lane hanya satu langkah dari dunia ekspansi laut. Tawanya bergema di seluruh negeri. Dalam arena besar, hanya ada satu sosok besar. Simerging memiliki efek yang lebih besar daripada yang dia bayangkan. Itu, dia telah mencapai puncak Rana Xiantian sekarang. Sudah 3 bulan sejak dia memasuki Jalan Imemorial. Dan masih ada 3 bulan sampai letusan Qi spiritual di Jalan Imemorial akan terjadi. Itu adalah waktu terbaik untuk maju ke ekspansi laut. Tapi tiba-tiba, Long Chen memikirkan masalah. Wilayah ekspansi laut mengacu pada perluasan Laut Qi. Tapi dia bahkan tidak punya dantian. Di mana Laut Qi-nya? Dia kemudian tiba-tiba tertawa. Dia benar-benar mulai takut pada apapun. Kapan seni tubuh hegemon 9 bintang pernah mengecewakannya? Saudara Long, Anda sudah maju ke ekspansi laut. Wilde berlari dengan gembira. Fakta bahwa Wilde bahkan tahu tentang ekspansi laut bisa dianggap luar biasa. Salju kecil juga berlari, dengan intim menggosok kepalanya ke arah Long Chen. Long Chen dengan ringan menggosok kepalanya dan tertawa. Bagaimana mungkin? Aku hanya di puncak Xiantian sekarang. Petik 2. Tapi Long Chen telah maju 2 tingkat sejak melawan Leng Yuyan. Yuan spiritualnya jauh lebih kuat, dan tubuhnya sangat kuat. Kekuatan tempurnya pasti sangat meningkat. Dia memiliki keinginan untuk menemukan beberapa ahli sejati untuk bertarung. Bahkan, ia bahkan membentuk keinginan untuk menemukan Leng Yuyan untuk berkelahi, sehingga mereka bisa melihat siapa yang lebih kuat di wilayah Xiantian. Tapi kemudian berpikir tentang bagaimana Leng Yuyan memiliki darah rohnya dan bisa memanggil sosok yang menakutkan itu, dia menjadi sedikit kurang percaya diri. Kemudian memikirkan wajahnya yang secara praktis sempurna, dia tak bisa berkata-kata. Wanita cantik dan sinting itu berkata bahwa dia akan membunuhnya pada saat mereka bertemu lagi. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan ditebang. Dia memeriksa ruang kekacauan utama. Ketika dia melihat bahwa blok besar Phoenix Blood Black Gold telah menyusut banyak, dia melompat ketakutan. Dia juga melihat bahwa Blood Drinker masih terjebak dalam biji, tidak bergerak. Tetapi tanda di atasnya sudah mulai beredar secara otomatis. Aura yang menakutkan naik, meskipun tidak bergerak, ruang di sekitarnya berputar. Bahkan dari kejauhan, adalah mungkin untuk merasakan tekanan besar. Aura yang mengerikan. Hanya aura ini sudah cukup untuk membuat orang lain kencing sendiri. Bagus. Ketika saatnya tiba, seberapa burukkah itu berkeliaran di sekitar tanah dengan pedang ini di pundakku? Petik 2. Melihat kekuatan luar biasa Blood Drinker, Long Chen sangat bersemangat. Setelah Blood Drinker terbangun, itu pasti akan sangat kuat. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan kegembiraannya. Dengan tekad tertinggi, ia menarik akal ilahinya keluar dari ruang kekacauan yang paling utama. Dia hampir benar-benar asyik hanya dengan menatap Blood Drinker. Saat ini, Blood Drinker berada di titik kritis. Long Chen bersumpah bahwa dia pasti tidak akan mengganggu itu sampai terbangun dengan sendirinya. Wilde, Little Snow, apakah kau bertemu orang kuat di luar? Saya ingin menguji kekuatan baru saya pada beberapa beast magical yang kuat, kata Long Chen. Tangannya gatal untuk berkelahi. Snow kecil segera meraung, mengatakan bahwa dia tahu tempat yang seharusnya memiliki keberadaan yang kuat. Long Chen dan Wilde senang, dan mereka segera berangkat, dengan Little Snow yang memimpin. Dalam perjalanan, Long Chen memeriksa tubuh Wilde dan menemukan bahwa hampir semua selnya telah terbangun. Kurang dari 3% masih terlelap. Dia senang melihat itu.
Setelah semua selnya direvitalisasi, kekuatan Wilde akan melompat ke tingkat yang bahkan lebih mengerikan. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa bertarung menggunakan tubuh perunggu darah barbar untuk waktu yang lama. Memikirkan itu, Long Chen merasakan kekhawatiran. Kekuatan Wilde benar-benar terlalu menakutkan. Kekuatan itu praktis tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu tidak berdasarkan pada seni magis, juga tidak berdasarkan pada basis kultivasi. Itu hanya kekuatan kasar. Tapi kekuatan kasar itu begitu kuat sehingga mengerikan. Namun, Long Chen juga memikirkan masalah lain. Kekuatannya mungkin meningkat, tetapi setelah semua selnya diaktifkan sepenuhnya, itu berarti bahwa semua selnya membutuhkan makanan. Memikirkan itu, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Mereka masih bergerak maju ketika raungan marah tiba-tiba mengguncang langit. Segala sesuatu dalam ribuan mil bergetar. Long Chen buru-buru mengangkat kepalanya dengan ngeri. Salju kecil, kau berusaha membuatku terbunuh. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 847. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 847 8 Pangkat Binatang Ajaib. Naga Bumi. Long Chen melihat gunung yang jauh. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah naga bumi yang besar dan panjangnya 3 mil. Naga bumi ini sebenarnya hanyalah kadal besar. Ada 2 tanduk di kepalanya, membuatnya tampak menyeramkan dan menakutkan. Ia juga memiliki sepasang sayap, tetapi tidak bisa terbang. Itu ditutupi sisik emas dari atas ke bawah, dan saat ini berbaring di puncak gunung. Melihat Long Chen dan yang lainnya tiba, itu mengaum dengan gemuruh. 1. Itu jelas peringkat 8 Magical Beast. Long Chen menelan ludah. Salju kecil menggeram pelan. Long Chen terdiam. Bahkan jika aku sudah maju, aku tidak cocok untuk Magical Beast peringkat 8. Apakah kamu bercanda? Little Snow benar-benar berpikir bahwa dia bisa menangani Magical Beast peringkat ke-8 sekarang setelah dia maju. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Snow kecil benar-benar melebih-lebihkannya. Bukannya dia telah maju ke Sea Expansion. Bagaimana dia bisa berani menantang Magical Beast peringkat 8? Itu setara dengan ahli Forging Foundation manusia. Selain itu, melihat wilayahnya yang luas, jelas bahwa itu adalah penguasa tempat ini. Tidak ada Magical Beast lain yang berani memprovokasi itu. Yang paling penting, apapun di dunia ini yang memiliki hubungan jauh dengan naga bukanlah sesuatu yang harus kau provokasi. Naga bumi ini adalah atribut api Magical Beast, dan Earth Dragon Golden Blaze, pertama pada peringkat api binatang, berasal darinya. Di dunia luar, naga bumi tidak lagi memiliki garis keturunan yang sangat murni. Dan dengan garis keturunan tidak murni seperti itu, batas mereka adalah peringkat ke-6. Tapi yang satu ini adalah eksistensi yang benar-benar kuat yang telah mencapai peringkat ke-8. Kakak Long, ayo coba. Dagingnya pasti akan, perut Wilde menggerutu. Dia menelan ludahnya. Cahaya harapan di matanya. Meskipun aku merasa itu sangat bodoh, aku masih ingin mencobanya. Ah, aku benar-benar menjadi semakin bodoh, desah Long Chen. Naga bumi memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Itu adalah neidannya. Hanya biji nyala binatang buas yang diekstraksi dari peringkat ke-6 naga bumi akan berada di peringkat pertama pada peringkat nyala binatang. Jadi sudah jelas berapa banyak energi yang harus ada di neidan naga bumi ini. Di dalam tubuh Long Chen, Wolong mulai menjadi gelisah. Bahkan pada jarak ini, ia bisa merasakan energi nyala naga bumi. Itu mendesak Long Chen untuk memanggil keberaniannya. Long Chen segera menyingkirkan Little Snow untuk menghindarinya. Dia tidak memiliki jaminan sedikit pun dalam bertarung melawan Magical Beast peringkat 8. Tapi ada satu hal yang memberinya kepercayaan diri. Jika mereka benar-benar tidak dapat mengalahkannya, dia selalu bisa mengeluarkan skala naga. Setiap Magical Beast dengan kecerdasan yang relatif lebih besar akan terpengaruh oleh kekuatan naga, terutama Magical Beast yang terkait dengan naga. Wilde, orang ini sangat kuat. Peluang kita untuk menang sangat rendah. Rencananya bagi saya untuk menyerang terlebih dahulu, sementara Anda mempertahankan kekuatan Anda. Ketika saatnya tiba, saya akan mengirimkan Anda pesan. Maka Anda akan segera mengaktifkan tubuh perunggu darah barbar Anda dan pukul dengan serangan terkuat Anda. Apakah kami bisa menang atau tidak, terserah Anda, mengerti? Kata Long Chen. Wilde mengangguk gugup. Long Chen tahu bahwa jika Wilde bahkan memahami 50% dari maknanya, itu tidak buruk. Dia hanya mengatakan kepadanya untuk tidak bergerak dan menunggunya untuk menciptakan kesempatan. Begitu dia yakin Wilde mengerti dan baru saja akan pindah, bel Wastelen Timur tiba-tiba terdengar di kepala Long Chen. Apakah kamu benar-benar akan menyerang itu? Peluang Anda untuk menang tidak tinggi. Bahkan, Anda mungkin akan terbunuh. Anda sedang melihat ke bawah pada kekuatan peringkat 8 Magical Beast. Aku benar-benar tidak bisa mengerti kamu.
Kamu tidak mengerti apa yang dipikirkan Leng Yuyan, tapi sekarang aku juga tidak bisa mengerti apa yang kamu pikirkan. Jika Anda sangat beruntung sepanjang waktu, mengapa Anda tidak bersikap lebih baik? Petik 2. Hehe, dengan nasib buruk, faktor bahayanya jauh lebih tinggi, jadi peluang untuk sukses lebih rendah. Itu betul. Tapi Anda tidak tahu bagaimana saya melewati beberapa tahun terakhir. Semua yang saya miliki, saya peroleh dengan mempertaruhkan hidup saya. Jika saya tidak berani melakukan sesuatu karena bahaya, saya tidak akan dapat memperoleh lebih banyak peluang, dan saya akan dikalahkan oleh orang lain. Pengalaman saya selama bertahun-tahun ini memberitahu saya bahwa orang-orang yang paling takut akan kematianlah yang memiliki kematian paling awal dan paling menyedihkan. Lebih jauh, pengalaman saya juga memberitahu saya bahwa semakin besar bahaya, semakin besar pula keuntungannya. Saya tidak tahu apakah teori saya ini cocok untuk orang lain, tetapi saya merasa itu bekerja untuk saya, kata Long Chen. Ini adalah pengalaman berharga yang ia dapatkan melalui mempertaruhkan nyawanya berulang kali. Bel Wastelen Timur menjadi sunyi senyap. Segala sesuatu tentang Long Chen begitu aneh, membuatnya jadi dia tidak bisa memahaminya. Jika Long Chen benar pewarisnya, maka keberuntungan karma dunia seharusnya sudah berkumpul di sekelilingnya. Tapi bagaimana dia bisa begitu sial? Long Chen baru saja bergerak ketika raungan terdengar. Kali ini, itu bukan hanya peringatan. Itu juga mengandung jejak kemarahan. Fakta bahwa Long Chen melanggar batas wilayahnya telah membuat marah naga bumi. Naga bumi adalah raja di antara Magical Beast, dan sebagai binatang atribut api, ia mudah marah. Sudah bertahun-tahun sejak Magical Beast manapun mencoba mendekatinya. Magical Beast di sekitarnya hanyalah mangsanya. Long Chen mengabaikan peringatannya dan terus maju. Wilayah naga bumi sangat besar. Itu beberapa ribu mil, dan di tanah ini, tidak ada sehelai rumput pun tumbuh. Itu hanya batu tandus. Ketika Long Chen telah melakukan perjalanan ratusan mil ke wilayahnya, naga bumi akhirnya tidak tahan lagi. Itu tidak bergerak, tetapi membuka mulutnya. Api emas bergegas menuju Long Chen. Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum mereka langsung melahapnya. Api keemasan melelehkan batu-batu di sekelilingnya. Bal terbakar memenuhi udara memutar. Sialan, ini ribuan kali lebih kuat dari bumi naga Golden Blaze yang dikendalikan Huo Wufang. Seru Long Chen. Hanya semburan nafas yang satu ini sudah cukup untuk membunuh sejumlah peringkat 2 surgawi yang tersentak olehnya. Jika saya bisa menaklukkannya, maka saya akan dapat berkeliaran di jalur imemorial tanpa tertandingi. Dengan menyesal, tidak ada cara untuk menundukkannya dengan kekuatan kasar, dan bahkan jika saya bisa menangkapnya, tidak ada harapan untuk berhasil menempatkan tanda budak di atasnya dengan kekuatan spiritual saya saat ini. Petik 2. Satu-satunya kesempatan ada harapan untuk menundukkannya adalah jika dia menggunakan kekuatan skala naga. Tapi dia pasti tidak bisa melakukannya lagi. Jika dia kehabisan terlalu banyak darah esensi dalam skala naga, dia tidak akan bisa menumbuhkan seni tempering tubuh darah naga. Jika itu terjadi, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Lebih jauh lagi, bahkan jika naga bumi tidak bisa menahan naga itu, bisakah ia berlari? Dia tidak akan bisa menghentikannya, dan kemudian dia akan kehilangan segalanya. Long Chen dikelilingi oleh api biru. Api keemasan yang mengamuk itu tidak mampu melakukan apapun padanya. Bahkan, mereka diserap oleh api biru. Lengannya bergetar ketika Huo Long hampir menyerbu karena kemauannya sendiri. Long Chen buru-buru menekannya. Sekarang bukan saatnya untuk melepaskannya. Mengambil keuntungan dari saat itu menghembuskan api, Long Chen menutup jarak. Dengan api bumi melindunginya, dia tidak takut dengan api ini. Ketika Long Chen hanya beberapa puluh mil jauhnya, naga bumi tiba-tiba bergerak. Itu berdiri dan mengungkapkan sayapnya yang sebesar gunung, bergegas ke Long Chen. Meskipun tidak bisa terbang, kecepatannya luar biasa. Cakar besar datang bersiul ke arahnya. Split the Heavens. Dengan pedang lebar, Split the Heavens jauh lebih kuat sekarang. Long Chen's Sword Ki menebas cakarnya. Long Chen merasa seperti pedang kinya telah menebas gunung yang tak tergoyahkan. Serangan besar mengirimnya terbang. Dia jatuh kembali, hanya merangkak hingga puluhan mil jauhnya. Ketika dia merangkak, dia tiba-tiba menyadari bahwa serangannya bahkan tidak berhasil memperlambat naga bumi. Itu masih menuduhnya. Salah satu sayap besarnya menubruknya. Sayap itu memiliki duri tulang yang tumbuh di atasnya yang bersiul di udara. Kulit kepala Long Chen menjadi mati rasa. Tidak heran Bel Wastelen Timur mengatakan dia sedang mencari kematian. Kekuatan ke-8 peringkat Magical Beast bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Cincin ilahi. Armor pertempuran bintang 4. Dengan raungan marah, Long Chen dengan eksplosif melepaskan semua kekuatannya. Sinar besar Sword Ki melonjak ke langit. Pisahkan surga 2. Ledakan. Kedua lengan Long Chen patah. Dia memuntahkan darah saat dia sekali lagi terbang kembali. Di tengah jalan,
Sebuah gunung yang dia hancurkan hancur berkeping-keping. Brengsek, bagaimana ini begitu kuat? Meskipun Long Chen berpikir bahwa dia sudah melebih-lebihkan kekuatan Magical Beast peringkat 8 sebelum bertarung, dia menyadari bahwa dia sebenarnya masih meremehkannya. Dia telah maju ke Heaven Stage ke-12 Xiantian, tetapi dia masih tidak dapat menerima bahkan serangan tunggal dari naga bumi dengan gerakan terkuatnya. Tiba-tiba, ia mengepakkan sayapnya, melepaskan hembusan kuat yang membuatnya terbang. Itu membuka mulutnya, dan lautan api mengamuk ke arahnya. Ini bukan napas yang sama seperti terakhir kali. Di dalam lautan api ini ada rune api yang tak terhitung jumlahnya. Tanah langsung meleleh. Di depan panas yang mengerikan ini, tanah yang dicairkan mulai menguap. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat nyala binatang buas yang mengerikan. Untungnya, api bumi membatasi api binatang itu. Tidak peduli bagaimana nyala api mencoba menyerangnya, Huolong menyerapnya dengan mudah. Rune api itu terutama memberi nutrisi untuk itu. Sekarang merepotkan. Saya tidak bisa mendekati itu, apalagi menguncinya. Tak satu pun dari strategi saya akan bekerja lagi. Tapi sementara itu menghembuskan api, harus ada kesempatan. Petik 2. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan pil raksasa dengan ukuran yang sama seperti tinju bayi. Itu gelap gulita dan memiliki 9 cincin pil di atasnya. Itu adalah pil obat paling sulit yang pernah disulingnya. Sebenarnya, ini adalah pil racun yang telah dia saring kembali ketika dia memurnikan si merging pil. Itu adalah sesuatu yang mengandung semua racun dari Raja Laba-Laba Emas Tanah Tersembunyi. Saat itu, dia merasa bahwa itu mungkin dapat membantu dalam krisis. Sekarang dia membawanya keluar, membungkusnya dengan kekuatan Earth Flame. Dia mengirimnya terbang ke mulut naga bumi. Satu untuk lebih jelasnya, naga di sini tidak merujuk pada naga sungguhan. Itu sama seperti ketika Huolong dan Lei Long terbang keluar, mereka bukan naga sejati. Anda hanya harus memperlakukan itu sebagai deskriptor bentuk. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 848. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 848 Kekuatan Naga Bumi. Karena naga bumi saat ini sedang mengembuskan api, ia tidak menyadari bahwa hadiah Long Chen telah mencapai itu. Serangannya berlangsung selama 3 napas, dan seluruh dunia di sekitar mereka telah dibakar. Uap mengalir keluar dari tanah yang diuapkan. Waktunya minum obatmu. Sama seperti manusia, setelah bernafas, naga bumi menarik napas dalam-dalam. Akibatnya, pil obat hitam itu langsung tertelan. Dibandingkan dengan mulut naga bumi, pil raksasa itu seperti setitik debu. Tetapi begitu pil raksasa itu memasuki tenggorokannya, itu berubah menjadi cairan hitam yang dengan cepat menyebar ke seluruh dagingnya. Naga bumi segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu membuka mulutnya, baru saja akan memuntahkan cairan obat hitam. Membagi surga 2. Tepat pada saat ini, serangan kekuatan penuh Long Chen dengan kejam menebas kepalanya. Naga bumi dipukul dengan pertahanannya turun, dan menabrak tanah. Setelah serangan itu, Long Chen akhirnya ngeri. Itu adalah serangan kekuatan penuhnya, tapi itu hanya berhasil mematahkan sebagian sisiknya di sekitar tebasan. Itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Bahkan, itu bahkan tidak bisa menyebabkan luka daging. Pertahanan semacam itu terlalu menakutkan. Namun, ia telah mencapai tujuannya dengan serangan ini. Selama racun beredar di seluruh tubuh naga bumi, dia percaya bahwa bahkan jika racun itu tidak bisa membunuhnya, itu akan sangat mengurangi kecakapan pertempurannya. Itu adalah racun dari Raja Laba-Laba Tanah Tersembunyi. Itu sangat kuat, sampai-sampai kantung racun Raja Laba-Laba itu memiliki 3 lapisan perlindungan di sekitarnya. Begitu racunnya dilepaskan, bahkan Raja Laba-Laba akan diracun sampai mati. Dengan demikian, bisa dilihat seberapa kuat racun itu. Setelah melepaskan serangan ini, Long Chen segera terbang ke udara. Dia tidak perlu melakukan apapun sekarang. Dia hanya perlu menunggu racun menyebar. Naga bumi menggelengkan kepalanya berulang kali, menderu dengan marah. Itu menghirup api, berusaha mengeluarkan racun. Menyesal, energi nyalanya berasal dari neidannya, bukan dari perutnya. Itu tidak dapat menghentikan racun menyebar. Melihat adegan ini, Long Chen merasa lega. Seperti ini, meskipun dia telah kehilangan kartu truf, setidaknya dia tidak harus menggunakan skala naga. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan dapat pergi dengan aman. Apa? Di udara, Long Chen tiba-tiba melihat sosok besar lain di ujung penglihatannya. Dia jatuh dari langit dan hampir memanggil Wilde untuk lari. Itu karena dia melihat bahwa di lokasi asli naga bumi lain terbaring di tanah. Itu sedikit lebih kecil dari yang dia lawan, tapi masih besar. Jangan khawatir tentang itu. Sudah mati, kata Belwas Telen Timur. Mati. Long Chen menghela nafas lega.
Keringat dinginnya membasahi punggungnya. Jika dia harus menghadapi dua naga bumi, maka tidak ada peluang sedikit pun untuk menang. Dari atas di langit, dia juga mendapatkan pandangan yang lebih baik. Dia melihat bahwa ada juga sebuah gua di mana naga bumi berada. Tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Anak kecil, kamu benar-benar cukup jahat. Pil racun milikmu itu tidak akan bisa membunuh naga bumi, tetapi itu akan melemahkan kekuatannya sekitar 70%, kata Belwastelen Timur. Itu tidak menyangka Long Chen akan memiliki metode seperti itu. Cukup menyeramkan. Hehe, aku akan menganggap itu sebagai pujian. Dan 70%. Hehe, itu bahkan lebih efektif daripada yang saya harapkan, kata Long Chen, senang. Naga bumi tiba-tiba meraung. Racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan itu tidak bisa menghentikannya. Dalam kemarahannya, itu membuka mulutnya, dan cahaya keemasan menembak ke arah Long Chen. Hati-hati, teriak Belwastelen Timur. Long Chen melompat ketakutan, tidak mengharapkan naga bumi memiliki serangan yang mengerikan. Itu bukan napas apinya, tetapi semacam kemampuan ilahi. Begitu Long Chen merasakan perasaan krisis itu, dia secara naluriah menggunakan Lightning Body Blink untuk menghindar ke samping. Sinar cahaya keemasan hanya merindukan tubuhnya. Tetapi meskipun itu tidak membuatnya langsung, hanya gelombang kejut yang membuatnya merasa seperti palu telah menabrak tubuhnya. Pakaiannya hancur berantakan, dan dia memuntahkan darah dengan liar. Tubuhnya hampir roboh. Long Chen ngeri. Dia buru-buru mengelak dan mengenakan jubah baru. Dia melintas di udara, tidak membiarkan bumi naga mendaratkan tembakan kedua ke arahnya. Itu adalah salah satu kemampuan inti Earth Dragon. Bahkan seorang pembudidaya yayasan penempaan akan terbunuh jika mereka dipukul, jelas Belwastelen Timur. Long Chen merasakan ledakan teror. Serangan itu terlalu kuat, dan bahkan tidak ada tanda-tanda akan datang. Tidak bagus. Serangan seperti itu akan menghabiskan energi intinya. Itulah yang dibutuhkan Huolong, kata Long Chen. Belwastelen Timur tidak bisa berkata-kata. Long Chen terus mengatakan bahwa Leng Yuyan gila, tetapi bukankah dia lebih gila lagi? Waktu terbaik untuk membunuh naga bumi adalah saat ia telah menghabiskan seluruh energi intinya. Tapi Long Chen sebenarnya peduli dengan energi di Neidannya. Dia adalah orang gila sejati. Long Chen terus menenun di udara, tidak membiarkan naga bumi mengunci padanya dan melepaskan serangan itu lagi. Itu akan menghemat energi intinya. Akhirnya, dia semakin dekat dengan naga bumi, dan tiba-tiba membanting salah satu sayapnya ke arahnya. Long Chen senang melihat bahwa kecepatan dan kekuatannya jelas menurun. Itu seharusnya efek racunnya. Dia mendorong Lightning Body Blink ke puncaknya, dengan cekatan menghindari sayap, cakar, ekor, dan napasnya. Tubuhnya besar, dan dengan kekuatan dan kecepatannya berkurang drastis, itu tidak gesit. Itu tidak dapat mengancam Long Chen. Long Chen seperti lalat yang berdengung di sekitarnya. Tidak peduli bagaimana itu menyerang, itu tidak dapat menyerangnya. Dia meraung marah. Ledakan. Karena kemarahannya, naga bumi menghancurkan kedua sayapnya ke bawah. Akibatnya, debu berterbangan ke udara, dan terhuyung-huyung beberapa langkah. Kesempatan yang bagus. Long Chen telah menunggu lama sekarang. Pedang miliknya menebas sayapnya tepat pada saat ia kehilangan keseimbangan. Naga bumi terlalu kuat, dan dengan pertahanannya, pedangnya tidak menyebabkan kerusakan pada sayap. Tetapi kekuatan besar membuatnya kehilangan keseimbangan lebih. Itu jatuh, berguling-guling di tanah. Ketika naik dari tanah, itu agak pusing. Salah satu alasannya adalah karena terjatuh, sementara yang lain karena racun. Refleksnya melambat jauh. Penjara api amukan. Rune api yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membentuk penjara di sekitar naga bumi. Dalam keadaan kacau, ia mudah ditangkap. Melihat itu, Long Chen senang. Setelah banyak perencanaan ini, dia akhirnya menciptakan peluang. Harus diketahui bahwa dengan kekuatannya saat ini, mencoba untuk menjebak Magical Beast peringkat 8 seperti naga bumi bisa dibilang mustahil. Sementara seni magis terbentuk, ia membutuhkan naga bumi untuk tidak bergerak. Kalau tidak, jika ia berjuang seperti yang terbentuk, dalam kondisi terlemahnya, penjara api akan rapuh dan mudah dipatahkan oleh binatang sihir yang kuat ini. Jadi untuk menggunakan seni sihir, dia harus terlebih dahulu menjaga bumi naga diam sejenak. Awalnya, dia berpikir jika dia mendaratkan Split the Heavens di atas kepalanya, akan ada peluang bagus untuk membuatnya pusing setengah nafas saat dia menggunakan penjara api raging. Tapi kekuatan naga bumi jauh melebihi harapannya. Adalah hal yang baik bahwa ia memiliki pil racun untuk melemahkannya, memungkinkannya untuk menangkap peluang ini. Penjara api baru saja muncul ketika nyanyian memenuhi udara. Energi api tanpa batas melonjak ke dalam penjara api. Naga bumi dengan gila berjuang sementara Long Chen mengedarkan penjara api amukan dengan kekuatan penuhnya. Namun, naga bumi terlalu besar dan kuat. Rasanya seperti sangkar burung yang terbuat dari benang emas sedang menjebak ayam jantan.
Penjara api tampak tipis di depan Earth Dragon, dan itu terus bergoyang. Itu bahkan agak lucu, tapi Long Chen tidak merasa itu lucu sedikitpun. Hatinya naik ke tenggorokannya. Itu benar-benar tampak seperti penjara api akan pecah kapan saja. Wilde, cepat tekan kepalanya, teriak Long Chen. Dengan kitab suci Nirvana, ia mencurahkan energinya ke penjara api. Dia hanya bisa menyimpannya. Wilde, yang sudah lama dipersiapkan, bergegas keluar. Kakinya terinjak di tanah, dan dia melesat ke udara. Sosoknya tiba-tiba tumbuh eksplosif, mengubahnya menjadi raksasa setinggi 30 meter. Meskipun ini adalah kedua kalinya melihatnya, Long Chen masih terpesona. Wilde menghancurkan klep tulangnya di atas kepala naga bumi. Ledakan, langit dan bumi bergetar. Darah memercik dan naga bumi menabrak penjara api, terbang ke kejauhan. Apa? Masih belum mati? Long Chen terkejut. Setengah dari kepalanya sekarang menyerah karena serangan Wilde. Tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa naga bumi tidak memiliki inti kristal. Semua energinya terletak di neidannya. Huolong, terserah kamu sekarang. Long Chen melambaikan tangannya. Tato api di lengannya menyala, dan sinar biru menembak ke arah naga bumi yang terluka parah. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 849. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 849 Harta terindah tubuh 3000 meter. Huolong menyerbu ke arah naga bumi. Ukurannya sudah sangat besar, tetapi dibandingkan dengan naga bumi, Huolong tampak seperti anak malnutrisi yang menyerang pria besar. Pada saat yang sama dengan Huolong terbang, Lei Long mengikuti. Itu bukan perintah Long Chen, itu terbang sendiri untuk membantu Huolong. Huolong dan Lei Long segera melilit leher bumi naga. Rune mereka beredar, mengepal erat, berusaha mencekiknya. Long Chen tahu bahwa bahkan penghancuran naga ganda tidak akan selalu dapat menyebabkan cedera yang efektif pada naga bumi. Jadi dia menyuruh mereka bertarung sambil menjaga energi mereka untuk mencari peluang. Baru sekarang Long Chen menyadari betapa bodohnya dia untuk menantang Magical Beast peringkat 8, dan yang merupakan penguasa di antara Magical Beast peringkat 8 pada saat itu. Mereka pada dasarnya bukan eksistensi yang bisa dia tantang. Naga bumi meraung dengan marah, mencoba melepaskan mereka. Tenggorokannya adalah bagian tertipis dari tubuhnya, dan itu adalah satu-satunya tempat mereka berdua bisa membungkus dan mengancamnya. Rune naga bumi tiba-tiba menyala, dan tekanan yang mengerikan turun. Melihat bahwa naga bumi baru saja akan membuang batasannya, Long Chen melompat ketakutan. Wilde, pukul lagi. Long Chen berteriak ketika melihat bahwa Wilde masih dalam bentuk raksasa. Begitu Wilde menyerang pertama kali, dia merasa kekuatannya mulai surut. Dia baru saja akan menyingkirkan tubuh perunggu darah barbar. Tapi mendengar perintah Long Chen, dia buru-buru menghancurkan klubnya. Ledakan, suara patah tulang terdengar. Kepala naga bumi sekarang benar-benar cacat, tetapi masih belum mati. Tiba-tiba, gemuruh datang dari tubuh naga bumi. Ekspresi Long Chen segera berubah. Itu akan bergantung pada energi dalam Neidan untuk menyembuhkan. Wajah Long Chen berubah hijau. Peringkat ke-8 Magical Beast benar-benar terlalu menakutkan. Jika dia membiarkannya sembuh, maka dalam kondisi mengamuk, tidak diketahui apakah bahkan skala naga bisa menghentikannya. Naga bumi telah diterbangkan ke kejauhan oleh serangan Wilde. Tiba-tiba, mata Long Chen cerah. Dia mengirim pesan ke Lei Long dan Huolong. Pisahkan surga 2. Huolong segera melepaskan naga bumi dan menghindar. Hanya Lei Long yang terus memegangnya dengan erat. Pada saat ini, serangan Long Chen mendarat. Betapa kejamnya, gumam Eastern Wasteland. Naga bumi belum stabil setelah diserang oleh Wilde. Sekarang sekali lagi dikirim terbang. Saat perutnya melayang ke udara, perut itu langsung kesulitan. Saat ia berjuang, dekat ekornya, sebuah lubang terbuka. Itu adalah anus naga bumi. Karena terlalu banyak menggunakan kekuatan, itu terbuka. Pada saat itu, seekor naga api biru menyusut dan meremasnya. Naga bumi mengeluarkan auman sengsara yang mengguncang 9 surga. Segera mulai berjuang di tingkat yang baru. Dengan gila-gilaan berguling-guling, menghancurkan tanah. Sayapnya seperti bilah, sedangkan ekornya seperti cambuk, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Long Chen ngeri, dia buru-buru bergegas ke sisi Wilde. Melihat kondisinya yang melemah, dia menariknya pergi. Long Chen baru saja pergi ketika Lei Long akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan hancur. Itu berubah menjadi rune petir yang kembali ke lengannya. Jelas itu tidak bisa menahan naga bumi begitu memulai perjuangan gila ini. Long Chen terbang ke kejauhan. Wilde dengan cepat mengambil mayat Magical Beast dan mulai melahapnya. Dia merasa seperti akan mati kelaparan. Di sisi lain, Long Chen menatap naga bumi yang sedang berjuang dengan kaget. Naga bumi ini benar-benar terlalu menakutkan. Wilde secara berturut-turut terluka parah tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu.
Tiba-tiba, dentuman teredam datang dari dalam tubuh Earth Dragon. Tubuh itu menegang dan kemudian jatuh tak bergerak ke tanah. Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Baru sekarang dia merasakan punggungnya berkeringat. Merasakan angin bertiup ke arahnya. Dia merasa seperti akan jatuh. Huo Long berhasil. Dari sudut yang sangat licik, itu telah menembus pertahanan naga bumi yang praktis tanpa cacat. Itu telah berhasil mengisi ke dalam tubuhnya dan langsung melahap neidannya. Dengan neidan yang dimangsa, itu seperti manusia yang hatinya hancur. Segera kehilangan sumber kekuatannya. Sial, aku butuh makanan. Wilde tiba-tiba meraung dan menyerbu ke arah naga bumi. Matanya merah. Rasa lapar membuatnya merasa gila. Dia meraih cakarnya, tetapi bagaimanapun caranya menarik, timbangannya tidak akan lepas. Dalam keadaan mendesaknya, Wilde langsung membuka mulutnya dan menggigit sisiknya. Long Chen merasakan merinding. Sisik-sisik yang bahkan tidak bisa dirusak oleh harta benda pun dilahap oleh Wilde. Tapi sisiknya juga terlalu keras, dan mulut Wilde sendiri berdarah. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa ketika dia terus mengunyah sisik bersama dengan beberapa kulit naga bumi. Sama seperti itu, Wilde berlutut dan dengan kejam menggigit kulit yang terbuka. Kulit yang tak tertandingi itu juga robek, dan kemudian melihat darah bocor, Wilde membuka mulutnya dan mulai meminumnya. Brengsek, kamu tidak bisa minum itu. Ini beracun. Long Chen buru-buru menembak ke depan, hendak menariknya pergi. Tapi Wilde terlalu cepat, dia sudah makan jalan ke tubuh naga bumi. Setengah dari tubuhnya sudah ada di dalam dagingnya, dan Long Chen hanya berhasil meraih kakinya. Tampaknya Wilde kehilangan akal sehat. Tidak peduli berapa lama Long Chen menarik, dia terus menggigit daging di dalam, menolak untuk pergi. Long Chen menganggap itu lucu sekaligus mengejutkan. Tapi racun yang tersembunyi dari Raja Laba-Laba Emas masih ada. Wilde juga akan diracuni seperti ini. Biarkan dia, ras barbarian hanya makan daging. Apapun yang memiliki daging dan darah dapat dimakan. Mereka tidak terpengaruh oleh racun, kata Belwastelen Timur. Apa? Long Chen kaget. Mereka tidak terpengaruh oleh racun. Konstitusi macam apa yang menakutkan? Sama seperti dia tercengang, Wilde sudah menggali jalan ke cakar naga bumi, hanya menyisakan lubang berdarah untuk menunjukkan di mana dia telah masuk. Suara dia makan bisa terdengar dari dalam. Mungkin apa yang kamu katakan itu benar. Kesempatan Anda semua berada dalam bahaya, desah Lonceng Timur. Itulah yang saya pelajari dari pengalaman saya. Langit sering tidak adil bagi saya, dan kadang-kadang tampaknya mereka bahkan ingin membunuh saya. Saya perlu menjadi lebih kuat, jadi saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan lebih banyak chip. Persetan, hanya berbicara tentang itu menyebalkan. Langit melahirkan semua hal. Saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Tetapi karena mereka melahirkan saya, mereka tidak selalu dapat mencoba untuk mengambil hidup saya. Brengsek, begitu aku kuat, aku pasti akan membalikkan langit idiot ini. Long Chen mengepalkan giginya. Pemikiranmu ini sangat sesat, kata Easton Wastelenbell. Cih, jika Anda memiliki pengalaman saya, Anda akan menjadi lebih sesat. Long Chen menggelengkan kepalanya. Hanya orang-orang yang secara pribadi harus melalui apa yang telah terjadi padanya yang akan memahami kemarahannya. Tiba-tiba, cahaya biru terbang keluar dari sekitar ekor naga bumi. Itu berubah menjadi naga besar yang terbang di udara. Long Chen senang. Kekuatan Huolong telah meningkat sedikit. Ukurannya telah meningkat 50% sekarang. Itu adalah manfaat luar biasa. Huolong dengan penuh semangat terbang di udara, mengekspresikan kebanggaan dan kekuatannya. Long Chen tersenyum, membiarkannya sedikit bersemangat. Huolong dan Lei Long seperti anak-anak dalam hal kecerdasan. Long Chen melompat ke kepala naga bumi. Dia memotong Flying Rainbow pada jahitan di antara tulang. Memastikan itu benar-benar mati sehingga tidak akan menderita lagi. Energi kehidupan bumi naga sangat kuat. Kepalanya telah hancur, dan neidannya sudah dimakan, tetapi masih hidup. Tapi kehidupan semacam itu hanya siksaan. Pukulan Long Chen ini adalah rahmatnya. Setelah mengatasinya, dia hampir terbiasa meletakkan mayat itu ketika dia ingat Wilde masih dalam cakar. Dia menyapu keluar perasaan ilahi dan tidak bisa berkata-kata. Hanya dalam waktu singkat, Wilde telah memakan semua daging di cakar. Itu adalah daging ke-8 Magical Beast. Jumlah energi di dalamnya sangat menakutkan untuk dibayangkan. Tapi Wilde sudah makan beberapa ton tanpa merasa puas. Namun, beberapa ton daging tidak ada artinya ketika datang ke tubuh besar naga bumi. Pergi, periksa Earth Dragon yang lain. Disitulah panen terbesar Anda. Menurut kekuatan tempurmu, kamu seharusnya kalah dalam pertempuran ini dan mati. Tapi Anda menang, jadi panen Anda cukup besar untuk membuat orang lain bermata merah, desah Lonceng Wastelen Timur. Easton Wastelenbell tidak menyadari Long Chen memiliki skala naga dan bisa melarikan diri kapan saja, karena skala naga terus-menerus berada di ruang kekacauan primal. Mata Long Chen cerah, dia bergegas ke puncak gunung.
Dia meninggalkan naga bumi ini untuk dimakan Wilde. Bumi naga kedua ini memiliki panjang 2,5 mil. Itu sedikit lebih kecil dari yang pertama, tetapi masih sangat besar. Itu tergeletak di tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Sudah mati. Long Chen menemukan ini aneh. Tidak ada luka di tubuhnya atau tanda-tanda pertempuran. Itu seperti sedang tidur. Huolong, bagaimanapun, itu adalah harta karun. Begitu Huolong melahap neidannya, kekuatannya akan sekali lagi meningkat. Dia memanggilnya, tapi Huolong tidak keluar. Dikatakan bahwa naga bumi ini tidak memiliki energi di neidannya. Apa, senior? Bukankah Anda mengatakan bahwa ini adalah panen terbesar? Tanya Long Chen. Long Chen merasakan bel Wastelen Timur di ruang spiritualnya sedikit bergetar. Sinar cahaya tiba-tiba muncul di dunia luar dan memotong perut naga bumi. Pertahanannya yang kuat yang Long Chen tidak bisa tembus seperti kertas di depan cahaya itu. Sebuah luka besar muncul di perut naga bumi. Tiba-tiba, 4 telur besar diluncurkan. Mata Long Chen hampir muncul. Telur-telur naga bumi. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 850. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 850 Darah Membakar Api Singa. Ya, ini adalah telur naga bumi. Keberuntungan Anda sebenarnya sangat baik saat ini. Ini adalah sepasang naga bumi, dan ibu naga itu mati. Untungnya, telur-telur di dalamnya sudah sepenuhnya terbentuk. Meskipun ibu naga mati, telur-telur itu masih diinkubasi, kata Bel Wastelen Timur. Long Chen senang. Naga bumi ini bukan naga bumi dunia luar di mana mereka memiliki garis keturunan tidak murni dan hanya bisa tumbuh ke peringkat ke-6. Tapi karena ini adalah telur dari naga bumi ke-8, mereka juga akan matang menjadi naga bumi ke-8. Yang paling penting, dengan Bistamer seperti Mengki, mereka akan mendapatkan kondisi pertumbuhan terbaik untuk mengeluarkan semua potensi mereka. Haha, emas, aku benar-benar mendapatkan emas kali ini. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Mengki bisa memilikinya dan Tang Wan Er bisa memilikinya. Itu suatu keharusan. Adapun guoran si kecil itu, ini jelas merupakan benda ilahi untuk pamer. Jika dia tidak memberikan satu padanya, dia akan memanggil bosnya kecil. Bagaimanapun, dia adalah Jenderal Legiun Dragonblood. Bahkan jika itu hanya untuk penampilan, dia harus memiliki tunggangan yang kuat. Adapun yang terakhir, Long Chen tiba-tiba teringat salju kecil. Dalam ruang spiritual, Little Snow mengeluarkan geraman pelan. Itu benar-benar mengerti niat Long Chen dan menolak. Long Chen telah berpikir untuk meninggalkan satu telur untuk dimakan Little Snow. Mungkin ada kemungkinan 1 dari 10.000 yang bisa membantunya menerobos. Long Chen tidak akan ragu untuk membayar harga apapun untuk Little Snow untuk terus maju. Baik, maka saya akan menyimpannya terlebih dahulu dan kita bisa membicarakannya nanti. Long Chen menyimpan keempat telur serta mayatnya. Sama seperti Long Chen merasa benar-benar puas, Huolong tiba-tiba mengiriminya pesan. Ada sesuatu yang kamu butuhkan di gua. Long Chen terkejut. Meskipun kecerdasan Huolong tidak tinggi, masih bisa mengkomunikasikan pemikiran sederhana kepadanya. Long Chen dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Puncak gunung ini datar dan sangat besar. Ada ruang terbuka selebar puluhan mil. Di tengah, ada poros yang mengarah lurus ke bawah. Lebar batang itu 100 meter. Awalnya, Long Chen mengira itu akan menjadi sarang naga bumi. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, itu tidak masuk akal. Dengan tubuh besar naga bumi, tidak mungkin itu cocok. Dengan pengingat Huolong, Long Chen menjadi ingin tahu. Sayapnya mengepak dan dia perlahan terbang ke bawah. Batangnya lurus ke bawah. Semuanya sangat stabil. Bahkan setelah pertempuran yang menakutkan di luar, gunung ini masih belum runtuh. Long Chen turun beberapa mil. Dia tidak hanya mencapai jantung gunung, tetapi dia bahkan turun ke bawah tanah. Namun, dia masih belum pada akhirnya. Ketika jatuh, dia menyadari apa yang diinginkan Huolong. Saat ia melangkah lebih dalam, panas yang menyengat semakin dekat. Tiba-tiba, gelombang panas meletus dari bawah tanah. Poros ini seperti cerobong asap, yang memungkinkan api meledak dari bawah. Long Chen buru-buru mengedarkan energi nyalanya, melindunginya. Pada saat yang sama, dia menusuk pedang besarnya ke dinding, menggunakannya untuk tetap stabil. Tidak heran kedua naga bumi akan menjadikan tempat ini rumah mereka. Sebagai atribut api binatang sihir, mereka menyerap energi api ini untuk mengolah. Petik 2. Begitu dia berada lebih dari 10 mil di bawah tanah, ruang itu tiba-tiba melebar. Melihat sekeliling, Long Chen tercengang. Tempat ini sebenarnya adalah kolam lava besar yang lebarnya ratusan mil. Dengan setiap gelombang liar lava, gelombang panas yang kuat yang bisa memanggang surgawi biasa akan meledak. Tiba-tiba, lahar itu meletus. Gelombang itu menabrak Long Chen. Dia mendengus dan memotong pedangnya, memecah ombak. Setelah dia memecahkan ombak,
Deru terdengar. Sesosok besar terbang keluar dari lava. Itu adalah singa yang terbentuk dari api. Ketika itu muncul, panas yang keluar darinya segera mengubah dunia bawah tanah ini menjadi tidak jelas. Panas itu menyebabkan ruang berputar semrawut. Unearthed Flame. Long Chen menjerit kaget. Di dunia ini, hanya Earth Flames yang memiliki energi nyala mengerikan seperti itu. Itu praktis cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi, membakar apapun yang disentuhnya. Selanjutnya, api bumi ini sangat kental, ke tingkat yang lebih besar daripada Huolong. Singa api mengeluarkan auman besar dan menyerang Long Chen. Pada saat yang sama, raungan datang dari Huolong. Tubuhnya yang besar melayang dan membungkus singa api. Apa yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Huolong segera dipecah dengan satu pukulan dari singa api. Seberapa kuat? Huolong bukan pasangannya. Petik 2. Namun, api bumi tidak memiliki tubuh dari darah dan daging. Ketika tubuhnya hancur, itu berubah menjadi rune yang sekali lagi terkondensasi menjadi naga api, terus menyerang singa api. Tapi tubuh besar Huolong selemah kertas di depan singa api. Itu tidak dapat menerima satu pukulan pun. Senior, bisakah Anda membantu saya menekan Earth Flame itu? Tanya Long Chen ke Eastern Wastelen Bell. Earth Flame Beast ini terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan lama sebelum Huolong tidak tahan lagi. Dan tanpa perlindungan Huolong, Long Chen tidak akan memiliki kesempatan melawan singa api ini. Itu sederhana bagiku, tetapi aku harus memperingatkanmu. Jika aku melakukan itu akan membatalkan karma aku mengambil hadiahmu dari persidangan. Selain itu, untuk membebaskan saya dapat membantu Anda keluar sekali dalam situasi hidup dan mati. Tetapi begitu saya melakukannya, karma di antara kita akan berakhir. Saya tidak bisa membantu Anda secara acak. Kami berada pada level yang sangat berbeda, Anda mengerti? Kata Bell Wastelen Timur. Long Chen tersenyum. Jangan khawatir senior, aku bukan orang yang serakah. Saya juga tidak akan bergantung pada orang lain. Petik 2. Masalah utamanya adalah singa api itu terlalu kuat. Huolong bahkan tidak bisa menjebaknya. Kalau tidak, dia bahkan tidak perlu bertanya pada Bell Wastelen Timur. Selama Huolong bisa menjebaknya untuk sesaat, dia bisa menariknya ke ruang kekacauan utama. Long Chen percaya bahwa manik kekacauan primal pasti mampu menundukkannya. Ada banyak jenis api bumi. Earth Flame Anda disebut Blue Underground Flame. Sebenarnya, peringkatnya tidak terlalu tinggi. Itu bahkan tidak masuk dalam 100 besar. Api singa pembakaran darah di depan Anda jauh lebih baik. Itu peringkat 96. Saran saya bagi Anda untuk menaklukkan api singa pembakaran darah dan kemudian memberi makan api bumi Anda saat ini. Itu akan memberi Anda manfaat paling banyak. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sama seperti Little Snow, aku tidak menganggap Huolong sebagai penolong atau senjata, tapi seorang teman yang bertarung di sampingku. Selama itu tidak meninggalkan saya tidak akan meninggalkannya. Anda bisa menganggap itu bodoh, tetapi saya sudah terbiasa dengan kebodohan itu. Saya tidak bisa mengubah kesalahan saya ini, jadi silakan saja. Petik 2. Long Chen mengerti apa yang dikatakan Wastelen Bell Timur. Kemampuan bawaan Blue Underground Flame tidak terlalu tinggi. Tidak ada nilai dalam meningkatkannya. Jadi lebih baik untuk mengubahnya dengan flame singa insinerasi darah. Namun, apa yang Long Chen kejar bukan untuk meningkatkan laba sebanyak mungkin. Dia tidak bisa mengesampingkan persahabatan untuk keuntungan. Meskipun dia tahu saran Wastelen Bell adalah yang benar, karena dia Long Chen, dia tidak bisa melakukannya. Melihat itu, Bell Wastelen Timur tidak marah. Bahkan, meskipun dia menemukan hal seperti itu sangat bodoh, dia juga menganggapnya menyenangkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu. Bel yang patah muncul di udara. Meskipun bel tidak lengkap, aura agung memenuhi udara. Kehendak yang bisa menaklukkan dunia muncul. Setitik karat jatuh dari permukaan Wastelen Bell Timur, mengungkapkan karakter abadi. Pada saat itu, Long Chen terkejut menemukan bahwa dunia nampaknya tiba-tiba menjadi diam. Waktu dan ruang dibekukan. Ledakan. Gelombang emas terbang keluar dari bel, membanting ke api singa. Singa api langsung meledak, menjadi rune. Rune-rune itu kemudian dengan cepat terkondensasi menjadi bola oleh energi yang tidak bisa dijelaskan. Huolong langsung menelan bola itu dan kemudian kembali ke lengan Long Chen. Bel Wastelen Timur menghilang. Huolong juga menghilang. Segalanya telah hilang. Dunia kembali normal, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Long Chen menggelengkan kepalanya, baru sekarang pulih dari keterkejutannya. Dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya Bel Wastelen Timur. Itu dalam keadaan rusak, setengah mati, tetapi mampu menaklukkan api bumi yang menakutkan ini, tampaknya tanpa mengeluarkan upaya apapun. Dia menelan ludah. Ini adalah benda suci yang legendaris. Itu benar-benar kuat. Jika itu pada puncaknya, bukankah itu cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia?
Tetapi keberadaan yang mengerikan seperti itu berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Hanya rahasia apa yang bersembunyi di balik ini? Long Chen tidak bisa bertanya. Bahkan jika dia melakukannya, Belwastelen Timur tidak akan menjawab. Itu telah melahap darah api singa pembakaran dan turun ke dalam tidur. Butuh beberapa saat untuk menyerap semua energi itu. Setelah semua, api singa pembakaran darah jauh lebih kuat dari itu. Di sisi lain, jika Anda telah membiarkan api singa pembakaran darah melahapnya, kekuatan pertarungannya tidak akan meningkat dengan cepat, tetapi ia akan mampu bertarung dengan sangat cepat. Ah, orang-orang tua benar-benar banyak bicara. Dewa Stelen Bel Timur tiba-tiba mengejek dirinya sendiri. Terima kasih banyak atas niat baik Anda, senior. Aku terlalu bodoh dan keras kepala. Saya hanya bisa hidup seperti ini selama sisa hidup saya. Tawa Long Chen, menghibur Belwastelen Timur. Meskipun dia tidak mendengarkannya, dia masih menerima niatnya. Baik, meskipun aku menemukan karaktermu ini agak tidak terbayangkan, sepertinya karakter semacam ini membuatmu lebih mudah untuk memenangkan kepercayaan orang lain. Itu belum tentu hal yang buruk. Ayo pergi, singa pembakaran darah ini adalah keuntungan terbesar Anda di sini. Dan begitu Huo Long terbangun, Anda akan mendapat kejutan yang menyenangkan, kata Belwastelen Timur. Long Chen mengangguk, dia benar-benar telah memperoleh banyak hal. Bahkan, dia merasa keberuntungannya tidak seburuk itu. Api bumi telah melepaskan gelombang energi nyala setiap sekarang dan kemudian dari sini. Dugaannya adalah bahwa ibu naga terlalu lemah saat mengerami telur, tetapi dia secara paksa menyerap energi api untuk dipupuk. Bagaimanapun, energi api itu hanya datang sesekali, jadi itu sangat berharga bagi naga bumi. Tetapi dalam kondisinya yang melemah, gangguan energi api pasti telah mengganggu auranya, menghancurkan neidannya dan menyebabkannya mati. Begitu dia kembali di atas gunung, Long Chen tiba-tiba melihat sekelompok orang di sekitar mayat naga bumi. Dia mengerutkan kening dan cepat-cepat bergegas. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 851. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 851 Asal-usul ras kuno, berhenti. Mayat Magical Beast ini ditemukan oleh ras Wind Leopard kami. Jika Anda pintar, Anda akan segera nyahlah. Teriak seseorang setelah melihat Long Chen datang. Orang-orang ini sangat tinggi, sedangkan telinga dan hidung mereka mirip dengan macan tutul. Long Chen sebenarnya tahu tentang ras Wind Leopard. Mereka berada di pintu masuk yang sama dengannya. Ouyang Qiuyu telah memperkenalkan mereka kepadanya. Tertawa, Anda menemukannya, jadi milik Anda. Kemudian saya mengatakan bahwa jalur imemorial ditemukan oleh saya. Jadi menurutmu, jalur imemorial adalah milikku. Ejek Long Chen. Hanya dengan melihat sikap arogan mereka membuatnya jengkel. Ras-ras kuno ini merasa diri mereka berada di atas ras manusia. Sebenarnya, Long Chen juga memandang rendah mereka, karena mereka sebenarnya adalah keturunan manusia yang kawin dengan binatang buas. Mereka memiliki darah ras manusia, tetapi mereka juga memiliki darah binatang buas purba. Kekuatan tubuh fisik mereka berkali-kali lebih kuat daripada kultivator manusia biasa karena pengaruh itu, memberi mereka keuntungan besar. Ada beberapa binatang buas kuno yang memiliki garis keturunan murni. Mereka tidak disebut Magical Beast. Sebagai gantinya, mereka menyebut diri mereka binatang Suan, dan mereka mampu berubah menjadi bentuk manusia penuh. Pada zaman kuno, ada masa damai ketika para ahli manusia menikah dengan Swan Beast, melahirkan anak-anak yang telah mewarisi sebagian dari kedua kekuatan mereka. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, telah terjadi pertempuran besar antara binatang Swan dan pembudidaya manusia. Hubungan mereka juga retak, itu menyebabkan konsekuensi yang aneh. Keturunan kedua belah pihak akhirnya ditinggalkan. Tidak ada pihak yang menerimanya. Kemudian karena alasan yang tidak diketahui lainnya, Swan Beast telah menurun. Banyak dari mereka telah menghilang. Adapun ras manusia, mereka juga sangat dilemahkan. Yang memiliki kedua garis keturunan mereka akhirnya menjadi kekuatan terbesar saat itu. Mereka menyebut diri mereka ras kuno. Dikatakan bahwa mereka telah memimpin benua surga bela diri untuk waktu yang cukup lama. Ouyang Qiuyu menduga bahwa satu-satunya alasan yang terjadi adalah karena perang besar telah terjadi antara manusia dan binatang Swan. Warisan mereka terputus ketika elit mereka jatuh. Adapun ras kuno, mereka telah menjadi dermawan terbesar. Kemudian, umat manusia akhirnya meletus setelah ditekan oleh ras kuno terlalu lama. Perang sengit terjadi. Selama perang yang berkepanjangan itu, umat manusia melahirkan beberapa ahli yang mengejutkan, yang memungkinkan mereka untuk menekan ras kuno. Pada akhirnya, ras kuno tidak punya pilihan selain berkompromi. Kedua belah pihak membentuk kesepakatan, mengatakan kedua belah pihak tidak akan menyerang yang lain. Akibatnya,
Pertempuran antara ras manusia dan ras kuno baru saja berakhir ketika interior ras manusia terfragmentasi lagi. Saat itu, sebagian ras manusia telah mengatakan bahwa mereka harus menghancurkan ras kuno selagi mereka bisa. Mereka ingin menariknya sampai ke akarnya dan membuatnya benar-benar punah. Ada bagian lain yang berpikir tidak perlu membantai mereka semua. Bahkan jika mereka menang dan ras kuno dimusnahkan, itu akan sangat merugikan mereka. Dan bagaimanapun, mereka masih memiliki koneksi darah. Akibatnya, ketidakharmonisan dalam umat manusia tumbuh semakin banyak. Pada akhirnya, senjata telah dinaikkan. Mereka bertemu di medan perang. Satu pihak merasa bahwa pihak lain sangat berbelas kasih. Mereka meninggalkan bencana bagi keturunan mereka yang cepat atau lambat akan meletus. Sisi lain merasa bahwa lawan mereka terlalu kejam. Ras kuno bukanlah binatang ajaib. Bahkan jika mereka tidak bisa diperlakukan sebagai manusia, mereka tidak bisa diperlakukan sebagai binatang buas. Bagaimanapun, jumlah ras kuno sangat besar saat itu, dan penampilan mereka mirip dengan manusia. Mereka memiliki wanita dan anak-anak. Bagaimana mereka bisa menjatuhkan pisau tukang daging pada mereka? Mengapa tidak memberi mereka kesempatan sehingga bisa ada kedamaian? Dalam kemarahan mereka, para ahli yang telah mengusulkan untuk membantai mereka secara langsung meninggalkan pasukan ras manusia dan mulai membantai ras kuno sendiri. Jumlah mereka terlalu rendah, sehingga mereka tidak dapat menghadapi tentara ras kuno secara langsung. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menargetkan anggota yang lebih lemah. Anggota yang lebih lemah itu adalah wanita dan anak-anak ras kuno. Sejumlah besar dari mereka dibantai oleh para ahli manusia itu. Mereka sangat ganas, dan setiap anggota ras kuno akan dibantai. Mereka mengatakan bahwa musuh adalah musuh, dan mereka tidak akan memberi mereka waktu untuk tumbuh. Tindakan mereka membuat marah ras kuno dan ras manusia. Kedua belah pihak bergabung bersama untuk menanganinya. Hasilnya, melalui jumlah dan kekuatan, para pakar manusia yang kejam itu menderita kekalahan demi kekalahan. Tepat saat mereka akan dimusnahkan, pembalikan yang mengejutkan terjadi. Saat itu, kekosongan telah terkoyak. Sesosok hitam telah muncul di langit dan menyelamatkan orang-orang itu. Orang-orang bersumpah bahwa mereka akan membuat umat manusia yang bodoh membayar harga untuk tindakan mereka. Akibatnya, mereka membentuk jalur korupsi. Adapun sosok hitam yang menyelamatkan mereka, itu menjadi dewa korupsi mereka. Setelah beberapa saat kedamaian, setelah jalan korupsi beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka, mereka mulai melancarkan serangan terhadap jalan yang benar. Jalur korup tiba-tiba mendapatkan teknik budidaya yang sangat mengerikan yang meningkatkan kekuatan mereka melalui pembantaian. Kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Jalan yang benar menyerang balik, tetapi jalan yang korup berperang dalam perang gerilya. Setelah membunuh semua orang di satu tempat, mereka akan menghilang. Jalan yang benar tiba-tiba menyadari. Mereka tidak hanya membunuh orang, mereka juga menangkap anak-anak. Tanpa memikirkannya, mereka tahu mereka membesarkan mereka untuk menjadi ahli baru mereka. Pada saat itu, jalan yang benar telah menyadari bahwa situasinya tidak baik. Melanjutkan seperti ini bukanlah solusi. Mereka harus memikirkan cara untuk menghentikan jalan korupsi. Tapi jalan korup itu seperti angin, dan sarang mereka tersembunyi. Karena ini, jalan yang benar meminta bantuan ras-ras kuno. Ras kuno memiliki beberapa ahli yang mewarisi kemampuan ilahi dari binatang Suan. Mereka dapat membantu jalan yang benar dalam menemukan sarang jalan yang rusak, dan kemudian mereka dapat bekerja bersama untuk memusnahkan mereka. Tetapi apa yang membuat geram jalur benar adalah bahwa ras kuno sebenarnya menolak untuk membantu. Kemudian, mereka menyadari jalan korupsi hanya menargetkan jalan yang benar. Mereka tidak menyerang ras kuno. Itu membuat jalan yang lurus membara. Ketika jalan korup membantai ras kuno, itu adalah jalan yang benar yang telah menyelamatkan mereka. Tapi sekarang karena jalur korupsi menargetkan jalan benar, mereka sebenarnya memilih untuk menjadi penonton. Perilaku ras kuno itu menyebalkan, tetapi setelah sekian lama, mereka telah memperoleh kembali banyak kekuatan mereka. Jalan yang benar tidak mungkin melakukan perang melawan ras kuno saat berperang di jalan yang rusak. Beberapa dari mereka berharap mereka benar-benar memusnahkan ras kuno, tetapi mereka tidak berdaya tentang hal itu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh jalan yang benar adalah meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hal yang beruntung adalah bahwa jalan yang benar memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya di pihak mereka. Mereka membangun lebih banyak sekte dan merekrut lebih banyak murid, melakukan yang terbaik untuk membesarkan mereka. Tak perlu dikatakan bahwa jumlah jalan benar banyak, berkali-kali lipat dari jalur korupsi. Sekarang setelah jalan yang benar habis-habisan melawan jalan yang rusak segera mengalami pukulan berat. Para ahli mereka ditebang berbondong-bondong, dan mereka menghilang tanpa jejak. Beberapa milenium setelah mereka lenyap, para ahli yang saleh berpikir bahwa jalan korupsi telah runtuh dari cedera serius yang telah mereka alami.
Akibatnya, mereka sekali lagi memulai alur cerita melodramatik mereka, perselisihan internal. Ribuan sekte mulai menjadi sombong, menolak untuk tunduk kepada siapapun. Mereka dengan gila-gilaan memperluas wilayah mereka, merebut sumber daya dan bertarung melawan kekuatan lain. Karena itu, sama seperti mereka bertarung di antara mereka sendiri, jalan korup tiba-tiba menyerang lagi. Melalui ribuan tahun pemulihan, jalan korupsi telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Dengan jalan yang benar dalam keadaan kacau mereka mendapat pukulan yang menyedihkan dari jalan korupsi. Tetapi pada akhirnya, jalan yang benar memiliki terlalu banyak ahli. Jalan korup telah membunuh begitu banyak dari jumlah mereka, merebut semua sumber daya mereka, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan kemenangan penuh. Jalan yang benar akhirnya terbangun. Mereka mengumpulkan kekuatan tertinggi mereka, mengawasi mereka dalam pertempuran dan merekonsiliasi perbedaan mereka. Setiap kekuatan yang menolak untuk mendengarkan akan diserang oleh sisa jalan benar. Meskipun masih ada banyak perjuangan kecil, jalan yang benar telah tenang. Begitu konflik tumbuh ke tingkat tertentu, keberadaan yang kuat dan misterius akan keluar untuk menghentikan mereka, menengahi konflik. Dengan preseden dari ras kuno, Pilvali juga mengambil tindakan. Awalnya, Pilvali adalah kekuatan dari jalan yang benar. Namun kemudian mereka secara bertahap menjadi mandiri. Untuk mendapat untung terbesar, mereka akan berbisnis dengan pihak manapun, benar atau rusak. Ketika mereka mengumumkan kemerdekaan mereka, itu menyebabkan gelombang besar. Meskipun banyak ahli benar telah memprotes, Pilvali masih melanjutkannya. Pada saat yang sama, sekte lain tiba-tiba juga menyatakan kemerdekaan mereka, Sekte Huayun. Mereka mendirikan rumah lelang Huayun di bawah spanduk mereka. Karena Pilvali terlalu besar dan mengendalikan pil obat esensial, jalan yang benar hanya bisa menerima kemerdekaan mereka meskipun ada protes. Jika mereka terus memprotes, maka Pilvali akan menolak untuk menjual pil obat. Tetapi Sekte Huayun berbeda. Pada hari mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka dilanda oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran berdarah telah meletus, dan inti Sekte Huayun telah sangat rusak. Jalan yang benar menolak untuk mengizinkan lembah pil kedua muncul. Tapi Sekte Huayun ulet. Beberapa dekade kemudian, mereka sekali lagi muncul. Akibatnya, mereka sekali lagi dihancurkan. Kemudian siklus berlanjut, tetapi setiap kali mereka muncul kembali, kekuatan mereka akan lebih besar dari sebelumnya. Pada ke-17 kalinya mereka muncul, pertempuran yang benar-benar menggetarkan hati telah terjadi. Banyak ahli telah jatuh, tapi kali ini, Sekte Huayun tetap berdiri. Jalan yang benar akhirnya takut. Sekte Huayun memiliki terlalu banyak uang. Setiap kali mereka dihancurkan, mereka akan menghabiskan jumlah uang yang terlalu tinggi untuk mengundang para ahli baru. Bahkan, mereka menyewa pelarian dan penjahat untuk menggunakan serangan bunuh diri. Dapat dikatakan bahwa yayasan Sekte Huayun dibangun melalui uang dan kehidupan. Kemudian, Sekte Huayun secara bertahap menyebar ke setiap inci dari benua surga bela diri. Tempat manapun yang memiliki serikat alkimia juga memiliki rumah lelang Huayun. Itu seperti Sekte Huayun bersaing dengan Pilvali. Pada awalnya, Pilvali telah meremehkan Sekte Huayun, tetapi kemudian berkembang pada tingkat yang mengejutkan, membuat mereka terdiam. Ketika Pilvali akhirnya ingin menekan Sekte Huayun, mereka menemukan bahwa Sekte Huayun sudah ada di mana-mana. Yang paling penting, Sekte Huayun juga menerima orang miskin, sehingga kepercayaan agama mereka lebih mudah diterima orang. Mereka percaya pada dewa kekayaan. Mereka memiliki miliaran orang percaya, karena Sekte Huayun dan dewa kekayaan mereka yang telah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Itu karena Sekte Huayun bahwa orang-orang miskin telah berhasil melangkah ke jalur kultivasi. Pengabdian mereka nyaris menakutkan. Jika mereka mencoba menekan Sekte Huayun dengan kekuatan brutal, mereka akan segera menerima serangan yang tak terduga dari miliaran murid Sekte Huayun. Hanya memikirkan hal itu menakutkan. Oleh karena itu, Sekte Huayun juga telah terbentuk. Mereka bersama dengan Pilvali dan ras kuno adalah keberadaan di luar jalur yang benar dan rusak. Tetapi meskipun ras kuno mengumumkan bahwa mereka netral, mereka merasakan kebencian yang mendalam terhadap ras manusia, terutama jalur korup. Mereka masih ingat ketika mereka memerintah dunia ini. Tetapi sekarang mereka harus berdiri di level yang sama dengan ras manusia yang lebih rendah. Jadi mereka sering memprovokasi umat manusia, karena mereka selalu menoleransi itu. Itu membuat kesombongan mereka semakin besar dan semakin besar sampai mereka berhenti memedulikan orang-orang di jalan yang benar. Long Chen, jika kamu masih tidak nyahlah, kamu tidak akan pernah bisa nyah dalam kehidupan ini, kata salah satu ahli Wind Leopard, membunuh niat yang keluar dari matanya.
Nine Star Hegemon Body Art Chapter 852. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 852 sekali lagi berlari ke dalamnya. Naga bumi ini dibunuh olehku. Jika Anda tidak ingin mati, Anda akan bergegas dan pergi. Long Chen mengabaikan ancamannya. Lelucon yang sangat. Anda dapat membunuh Magical Beast peringkat 8. Jika demikian, Anda akan sejak lama memproklamirkan diri sebagai Hegemon 4 Immemorial. Karena kamu ingin mati, aku hanya bisa membantumu. Para ahli Wind Leopard menolak untuk percaya bahwa binatang ajaib ini dibunuh oleh Long Chen. Itu tidak mungkin. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Gerakan mereka secepat kilat, dan mereka semua menembak Long Chen pada saat yang sama. Jari-jari mereka memiliki cakar seperti baja yang tumbuh dari mereka. Rune bersinar pada mereka, dan ketajaman mereka sebanding dengan item tracer. Mereka segera menyerang bersama, menyadari bahwa Long Chen kuat karena apa yang terjadi tepat sebelum jalur Immemorial dibuka. Long Chen mendengus dan memotong pedangnya. Dia menemukan bahwa setelah dia mencapai Heaven Stage ke-12, yuan rohaninya telah tumbuh beberapa kali. Dengan yuan spiritualnya yang kuat, dia tidak butuh waktu sama sekali untuk menggunakan Split Hegemon Body Art Chapter 826. Dia bisa menggunakannya seperti itu adalah pukulan pedang biasa. Sinar besar cahaya pedang menebas mereka. Pertempuran antara naga dan harimau. Para ahli macan tutul angin itu segera berubah. Terkejut. Itu dia sudah melindungi dirinya sendiri dengan kekuatan guntur. Tapi itu telah mengunci mereka semua. Masih menghancurkan tangannya. Mereka buru-buru bertahan. Harus diketahui bahwa sebagai hasilnya saat ini jauh memenuhi udara. Lebih besar dari sebelumnya. Yang bisa dibandingkan dengan item istana pencerahan telah mencapai di depan pedang bintang ke-8. Hanya satu orang yang selamat dan jatuh kembali, sampai beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia benar-benar terkejut dan tidak mau percaya ini. Dia adalah peringkat 3 Celestial, dan bawaan sejak saat itu. Tidak perlu meragukan kekuatannya, tapi dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Long Chen. Sebenarnya, dia benar-benar kuat. Jika Long Chen ingin mengalahkannya, itu akan membutuhkan usaha. Bahkan jika dia tidak memanggil armor perang, dia setidaknya perlu memanggil cincin ilahi. Dengan menyesal, pria ini terlalu memandang rendah Long Chen. Melihat bahwa itu hanya pukulan acak darinya, dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya, berpikir bahwa itu hanya langkah pengujian. Akibatnya, dia kalah besar. Dia baru saja akan memanggil Cry of the Heavenly Daos, tetapi Long Chen tidak memberinya kesempatan itu. Seperti hantu, Long Chen muncul tepat di depannya. Pedangnya menusuk langsung ke kepala pria ini. Petir pada pedang secara langsung menghancurkan jiwanya. Dia terbunuh seketika. Jika saya tidak membunuh beberapa dari Anda, saya bahkan tidak akan bisa merasakan bahwa saya menjadi lebih kuat. Long Chen mengeluarkan pedang besarnya dan mendesah secara emosional. Begitu dia telah maju ke Heaven Stage ke-12, Little Snow telah membawanya untuk melawan naga bumi. Naga bumi terlalu menakutkan dan benar-benar menindasnya. Bagi Long Chen, rasanya dia sama sekali tidak kuat. Sekarang setelah dia membunuh peringkat 3 Celestial bawaan hanya dalam 2 langkah, dia akhirnya mengalami kekuatannya. Itu membuat kepercayaan dirinya, yang telah diguncang oleh naga bumi, menjadi benar-benar solid. Wilde, bangun. Long Chen menamparkan pedang lebar terhadap kaki depan Earth Dragon. Ruang 10 meter telah dimakan oleh Wilde. Dia seperti semut yang memakan ruang rata untuk dirinya sendiri dan kemudian tertidur. Ini juga mengapa para ahli Wind Leopard gagal memindahkan mayat naga bumi ke dalam cincin spasial meskipun berusaha keras. Ruang dalam cincin spasial adalah statis, dan tidak mungkin untuk membawa makhluk hidup. Adapun cincin kehidupan, mereka relatif berharga dan kecil. Hanya alkemis yang menggunakan cincin kehidupan yang kecil dan sebagian besar tidak praktis. Wilde ada di dalam naga bumi, jadi mereka secara alami tidak dapat membawanya ke cincin spasial. Bahkan ketika mereka mati, mereka tidak bisa mengerti mengapa mereka tidak bisa membawanya. Setelah Long Chen membuat keributan yang keras, Wilde akhirnya bangun dan memakan jalan keluar dari naga bumi. Dia bahkan tidak tahu kapan dia tertidur. Semua selmu telah diaktifkan. Long Chen menjerit kaget saat melihat Wilde. Tampaknya ada energi misterius di sekitar Wilde yang menyebabkan ruang bersirkulasi di sekitarnya. Ini terjadi tanpa dia bahkan melakukan apapun. Selanjutnya, sekarang semua sel-selnya diaktifkan. Mereka mulai secara otomatis menyerap energi dari udara untuknya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Long Chen. Sangat bagus. Seperti aku dipenuhi dengan energi. Saya juga tidak merasa lapar seperti sebelumnya, kata Wilde bersemangat. Sebelumnya, bahkan ketika Wilde diisi dengan makanan, dia masih lapar. Ini adalah salah satu saat langka di mana dia kenyang. Long Chen mengangguk. Salah satu alasannya adalah karena Wilde baru saja makan. Daging ke-8 peringkat Magical Beast penuh energi. Alasan lainnya adalah semua selnya terbangun. Beberapa jenis teknik misterius tampaknya telah diaktifkan,
dan mereka secara otomatis mengeluarkan energi dari udara untuk menebus konsumsinya. Dengan kata lain, selama Wilde tidak melakukan apa-apa, dia tidak perlu menghabiskan banyak energi. Dia tidak harus terus-menerus tidur untuk mengurangi kelelahan seperti sebelumnya. Wilde, kamu harus menyimpan naga bumi ini. Sekarang Anda bisa merasa bebas untuk bergerak bahkan tanpa makan daging. Namun, Anda berbeda dari yang lain dan membutuhkan daging untuk dipelihara. Anda harus tinggal di hutan ini. Ketika Anda punya waktu, pergi berburu. Ketika Anda tidak punya waktu, makan saja naga bumi. Dengan kecepatan Anda saat ini, Anda bisa makan naga bumi ini selama setahun penuh. Ingatlah untuk meninggalkan kulitnya. Itu bisa digunakan untuk melengkapi prajurit Dragon Blood. Saya akan pergi sekarang untuk melihat beberapa tempat lain, kata Long Chen. Kakak Long, kamu akan pergi? Tanya Wilde. Hati Long Chen menghangat. Meskipun kebodohan Wilde memberi Long Chen banyak masalah, tidak peduli seberapa kuat Wilde menjadi, dia masih anak murni yang dia temui di Phoenix Cry Empire. Temperamennya tidak pernah berubah, dan dia masih memperlakukannya sebagai kakak. Ya, aku harus pergi. Salah satu alasannya adalah saya harus melihat apakah saya dapat menemukan lebih banyak sumber daya untuk melengkapi para prajurit Dragon Blood, dan alasan lainnya adalah untuk melihat apakah saya dapat menemukan orang-orang kami. Hanya dengan begitu aku akan merasa nyaman. Adapun Song Mingyuan dan Li Qi, saya percaya keputusan mereka. Mereka seharusnya memakan buah surgawi Dao yang diberikan Guoran, yang seharusnya meningkatkan kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka bisa bertahan hidup, maka mereka pasti akan menjadi ahli yang luar biasa setelah mengalami ini. Kamu harus tetap di sini. Selama Anda tidak memprovokasi Magical Beast peringkat 8, Anda akan aman. Aku akan meminta Guoran datang mencarimu saat aku membutuhkanmu. Long Chen menepuk bahu Wilde dan kemudian pergi di depan tatapannya yang tidak mau. Konstitusi Wilde terlalu istimewa. Long Chen telah mencoba semua pil obat dan seni rahasia yang dia tahu, tetapi semuanya tidak efektif. Wilde hanya bisa mendapatkan energi dari daging. Sekarang sel Wilde semuanya telah diaktifkan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia dapat menerima bahwa segalanya akan berjalan secara alami. Adapun keamanan Wilde, Long Chen tidak repot khawatir tentang itu. Meskipun Wilde biasanya bodoh, dia sangat sensitif terhadap bahaya. Kalau tidak akan ada cara baginya untuk bertahan hidup begitu Chang Ming terbunuh. Selanjutnya, ketika Wilde memanggil tubuh perunggu darah barbar, Long Chen harus bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bahkan bisa memblokir satu pukulan. Wilde memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan tahan terhadap racun. Long Chen benar-benar percaya dia tinggal di sini. Long Chen melanjutkan perjalanan. Dia saat ini sudah dekat dengan inti hutan 10.000 binatang. Tetapi pada akhirnya, ia memutuskan untuk memutar di sekitar wilayah inti. Itu karena begitu dia mendekati inti, dia menemukan naga bumi ke-8 peringkat lainnya. Wilayah ini mungkin dipenuhi dengan Magical Beast peringkat 8. Dengan keberuntungannya, mungkin dia bahkan akan bertemu Magical Beast peringkat ke-9. Seekor naga bumi telah memberi Long Chen salah satu kartu asnya dan membutuhkan bantuan Wilde. Pada akhirnya, ia bahkan terpaksa menggunakan seni penusuk anus besar melalui Huolong untuk menghancurkan pertahanan sempurna Earth Dragon. Jika dia kekurangan salah satu dari mereka, dia hanya akan bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Sekarang dia tidak punya Wilde, tidak ada Huolong, dan tidak ada pil racun. Jika dia bertemu Magical Beast peringkat 8, dia tidak akan memiliki kesempatan. Dan dalam kasus terburuk, jika dia bertemu dengan makhluk berintensitas rendah seperti binatang ajaib Magical, skala naga tidak akan bisa menghentikan mereka. Kemudian, bahkan nyawanya akan beresiko. Melewati wilayah inti, Long Chen berakhir dengan beberapa panen. Dia membunuh beberapa Magical Beast peringkat ke-7, dan mayat mereka semua dibuang ke tanah hitam sebagai nutrisi. Pohon-pohon besar dari dunia roh terus tumbuh. Tingginya sudah 3 mil, dan itu adalah batas akhir mereka. Long Chen senang dengan berapa banyak energi kehidupan yang bisa terkandung di pohon-pohon ini. Selama dia tidak terbunuh dalam satu pukulan, dia akan dapat pulih dari cedera. Dia tidak perlu takut akan pertempuran yang panjang dan intens. 7 hari kemudian, Long Chen akhirnya mencapai ujung hutan 10.000 binatang. Benar-benar besar, DI Memorial 4 benar-benar mengejutkan. Long Chen mulai mendekati jalan utama lagi. Jalan utama itu memiliki lebih banyak cobaan dan lebih banyak peluang. Tentu saja, ada lebih banyak murid di sana, dan lebih banyak bahaya. Setelah beberapa jam perjalanan, ia tiba di barisan pegunungan tandus. Itu praktis kebalikan dari hutan 10.000 binatang. Benar-benar mandul, dan ada semacam udara aneh di sini yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia bepergian melalui tempat ini ketika dia mendengar suara logam berbenturan. Dia terkejut. Apakah jalan utama begitu menyenangkan? Begitu dia tiba, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton.
Long Chen buru-buru pergi untuk melihat apa yang tampak seperti beberapa murid benar menyerang seorang wanita. Melihat wanita itu, Long Chen bergetar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 853. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 853 merampok. Dia memiliki sosok anggun yang dibungkus jubah ungu yang memunculkan perasaan misteri. Rambutnya jatuh ke pinggangnya, dan kulitnya seputih salju. Wajahnya terselubung, hanya membuka matanya. Mata itu seperti genangan air yang jernih, tetapi tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Mereka sepertinya mampu menyedot jiwa seseorang. Keindahan semacam itu berbahaya, tetapi seseorang tidak bisa tidak tertarik. Sepertinya dia adalah kombinasi dari peri abadi dan enchantress iblis. Kedua gaya itu membuat kecantikannya penuh dengan kontradiksi, tetapi tidak mungkin untuk membebaskan diri Anda begitu Anda tersesat di dalamnya. Di dunia ini, hanya dia yang bisa memiliki kecantikan seperti itu, Yue Xiaoqian. Long Chen tidak menyangka bahwa Yue Xiaoqian juga memasuki jalan imemorial. Selanjutnya, dia berada di wilayah timur seperti dia. Dia dikelilingi oleh lebih dari 10 ahli. Pedangnya berulang kali menyala saat dia memblokir semua serangan mereka. Long Chen terkejut melihat bahwa penyerangnya bukan dari jalur yang benar atau rusak. Mereka adalah sekelompok ahli ras kuno. Gigi taring besar keluar dari mulut mereka menunjukkan identitas mereka. Mereka adalah orang-orang dari ras Blazing Wolf, dan mereka semua peringkat 2 celestial ke atas. Ada satu orang yang tertutup bulu merah tua dengan aura kuat yang hanya bisa dimiliki oleh peringkat 3 celestial. Mereka menyerang Yue Xiaoqian, tetapi meskipun serangan mereka tajam, Long Chen melihat bahwa mereka tidak akan habis-habisan. Mereka menahan. Cewek, pikir-pikir olehku adalah keberuntunganmu. Tidak setiap ras memiliki kualifikasi untuk menikah dengan ras Blazing Wolf saya. Jika Anda terus tidak mengakui kebaikan saya, jangan salahkan saya karena tanpa ampun dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan Anda. Pada saat itu, jangan katakan bahwa saya tidak tahu bagaimana bersikap santai pada wanita. Cemooh peringkat 3 celestial. Long Chen mengerutkan kening. Bukankah dikatakan bahwa ras kuno tidak kawin dengan umat manusia? Si idiot ini berani mengatakan hal seperti itu. Tapi kemudian memikirkannya, Long Chen menduga idiot ini tidak memiliki niat baik. Kemungkinan besar, dia baru saja mulai ngiler tentang kecantikan Yue Xiaoqian. Meskipun dia berjilbab, hanya mata dan tubuhnya yang cukup untuk membuat orang tergila-gila. Binatang-binatang ras purba ini juga tidak bisa menolak. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Saya harap Anda tidak akan menyulitkan saya, kata Yue Xiaoqian dingin. Meskipun suaranya mengandung amarah, itu tetap terdengar merdu dan menyegarkan. Haha, akhirnya kamu mau bicara. Suaramu cukup bagus. Aku sudah memutuskan. Kamu milikku. Tertawa peringkat 3 celestial. Matanya bersinar. Long Chen melihat bahwa Yue Xiaoqian sudah berada di puncak Xiantian. Menurut alasan, bahkan jika dia tidak bisa membunuh orang-orang ini, dia seharusnya bisa pergi. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ada beberapa orang yang menonton secara rahasia. Yue Xiaoqian tidak berani melepaskan kekuatan penuhnya dengan mereka semua menonton. Sepertinya sudah saatnya sang pahlawan menyelamatkan keindahannya. Hei, Anda semua lebih baik berhenti dan dengan patuh meninggalkan semua yang berharga yang Anda miliki. Kalau tidak, hari ini, aku akan mencabut gigimu. Teriak Long Chen. Sama seperti itu, dia melangkah ke arah mereka, menatap hidung mereka ke bawah. Dia, merampok kita. Ahli Blazing Wolf tercengang. Mereka pikir mereka salah dengar. Tampaknya mereka hanya pernah mendengar orang merampok orang lain, tetapi tidak pernah mengalaminya. Bahkan, sepertinya seluruh ras Blazing Wolf mereka tidak pernah mengalami apa artinya itu. Mereka tidak mengira akan bertemu orang seperti itu, dan terutama bukan orang yang sombong. Dia bahkan lebih sombong dari mereka. Mereka berhenti, tetapi terus mengelilingi Yue Xiaoqian. Mendengar suara Long Chen, Yue Xiaoqian sedikit bergetar. Lalu melihat senyum sombong Long Chen, dia senang. Meskipun dia mengenakan kerudung, Long Chen percaya dia pasti tersenyum. Berat, kamu berani menghina ras serigala berkobar kita. Anda berasal dari sekte apa? Tanya pangkat 3 celestial. Meskipun ras Blazing Wolf adalah tirani, mereka tidak bodoh. Jika orang ini jelas tahu bahwa mereka berasal dari ras Blazing Wolf tetapi masih berani melakukan ini, maka ia harus memiliki latar belakang yang mengejutkan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti ini. Jadi dia meminta Long Chen sekte. Apakah Anda pernah mendengar tentang sekte Dao Xuantian? Long Chen tersenyum, bersandar pada pedang besarnya. The Xuantian Dao Sekte. Peringkat 3 surgawi agak terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia mengamuk. Ras serigala berkobar saya tidak memiliki permusuhan dengan sekte Xuantian Dao Anda.
Apa kamu mencoba memulai perang? Petik 2. Po. Responsnya adalah tamparan di wajahnya. Yue Xiaoqian melompat, tidak mengharapkan Long Chen untuk mulai bertarung begitu saja. Selain itu, kecepatannya mengejutkan. Bintang 3 ras Blazing Wolf bawaan Celestial hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap untuk sesaat sebelum dia merasakan ledakan rasa sakit. Kepalanya berdengung dan dia terbang kembali. Yang lain semua mencoba menyerang, tetapi Long Chen segera kembali ke lokasi asalnya setelah tamparan itu. Dia datang dan pergi seperti hantu, selesai hanya dalam sekejap mata. Sepertinya dia bahkan belum bergerak. Idiot, aku sudah mengatakan untuk menyerahkan segalanya yang berharga. Memulai perang, tidak. Apa yang saya lakukan adalah merampok, apakah saya perlu mengatakannya lebih jelas? Mengutuk Long Chen, persetan, raung peringkat 3 Celestial. Kapan dia pernah mengalami penghinaan semacam ini sebelumnya? Dia langsung menusuk tombak hitamnya ke Long Chen. Pisahkan surga, ledakan, pedang Long Chen menabrak tombak. Serangannya ini sangat berbahaya. Karena dia telah maju ke Heaven Stage ke-12, yuan spiritualnya sangat kuat dan melewati 9 titik akupuntur secara instan tanpa memerlukan usaha apapun. Sebenarnya, dalam pertempuran antara orang-orang dari tingkat yang sama, jumlah orang yang mati karena gerakan pamungkas besar yang membutuhkan waktu untuk digunakan kurang dari 1 dalam 100. 99 lainnya meninggal karena teknik instan. Sebuah langkah pamungkas mungkin sangat kuat, tetapi semakin kuat, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Selain itu mudah untuk diinterupsi. Jadi gerakan seperti itu secara alami tidak mungkin membunuh dengan benar. Gerakan sesaat mungkin lebih lemah, tetapi mereka bisa datang tiba-tiba tanpa lawan merasakannya. Mereka adalah pukulan membunuh yang sebenarnya. Sekarang Long Chen telah maju ke Heaven Stage ke-12. Dia bisa melepaskan bentuk pertama dari Split the Heavens secara instan. Jadi itu telah menjadi langkahnya yang paling menakutkan. Dia tidak menggunakan cincin ilahi atau baju tempurnya dan tidak melepaskan aura yang kuat, sehingga musuhnya tidak akan merasa takut atau waspada. Ini adalah model berpakaian yang sempurna seperti babi untuk memakan harimau. Akibatnya, peringkat 3 Celestial menderita kerugian yang menyedihkan. Dia bahkan tidak memanggil Cry of the Heavenly Daws sebelum dikirim terbang. Kedua lengannya patah, dan tombaknya terbang keluar dari genggamannya. Dia ngeri karena dia tiba-tiba menyadari serangan kedua Long Chen sudah datang. Tidak, PFFT. Tangisan keputusasaan terpotong saat pedang Long Chen mendarat, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Teriakan itu masih bergema di udara, tetapi si pembawa hilang dari dunia ini. Kamu berani membunuh anggota ras serigala api kita. Kamu dan keluargamu pasti akan. Cahaya keemasan menyala. Sisik emas yang tak terhitung jumlahnya melahap para ahli serigala berkobar lainnya, langsung membunuh mereka. Idiot, setiap kali kamu membuka mulut, kamu mengatakan kamu akan membunuh seluruh keluarga dan sekte seseorang. Bodoh. Dengus Long Chen. Dia melihat ke bawah pada mulut arogan ras kuno. Awalnya, dia berencana membantu Yue Xiaoqian keluar dan hanya memaksa mereka pergi. Tetapi begitu dia menyerang, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah itu karena kemarahannya karena dipandang rendah, atau karena mereka telah menghina Yue Xiaoqian. Dia meraih item treasure serta cincin spasial yang masih utuh. Dia tersenyum lebar pada Yue Xiaoqian. Nona cantik, lihat betapa heroiknya aku menyelamatkanmu. Aku bahkan membunuh para ahli ras Blazing Wolf yang menyerangmu. Tentang itu, apakah Anda pikir Anda bisa mempertimbangkan memberikan hati Anda kepada saya? Petik 2. Yue Xiaoqian teringat ketika dia pertama kali bertemu dengannya di dunia rahasia Jiuli. Sekarang melihat kelakuannya yang lucu dan lucu, dia tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun di depan umum. Bodoh, kamu memancing bencana besar dengan membunuh mereka, bisiknya begitu dia berjalan. Tidak apa-apa. Saya sudah memiliki begitu banyak kesulitan untuk berurusan dengan bahwa saya tidak peduli tentang ras Blazing Wolf lain. Ayo mengobrol. Long Chen tersenyum. Mereka berdua pergi, berjalan bahu-membahu. Semua penonton itu terpana, merasa seolah-olah dunia ini sudah gila. Long Chen terlalu kejam. Dia bahkan berani menyerang ras kuno. Selain itu, dia tidak hanya menyerang mereka, dia membunuh mereka semua. Seberapa kuat ras kuno itu? Bahkan jika dia memiliki sekte Dao Xuantian sebagai pendukung, jika ras kuno menjadi bermusuhan, akankah sekte Dao Xuantian benar-benar berperang melawan mereka untuk satu murid? Selanjutnya, ras kuno sangat bersatu. Begitu satu ras kuno bergerak, yang lain juga akan muncul. Long Chen telah memprovokasi bencana. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Long Chen telah lama memprovokasi bencana itu. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah menemukan dirinya yang dulu bebas dan tidak terkendali. Dia telah menemukan bahwa dia menjadi semakin berhati-hati dalam segala hal. Jika ini terus berlanjut,
mungkin dia akan berjalan di jalan yang sama seperti di dunia rahasia Jiuli. Jadi ketika dia menemukan sebuah provokasi, dia tidak akan memilih untuk bertahan dan mundur lagi. Karena musuh tidak dapat dihindari, mengapa tidak menebang beberapa dari mereka terlebih dahulu? Itu bukan hal yang buruk. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini, namanya tidak hanya mentransmisikan melalui jalur yang benar dan rusak, tetapi juga di seluruh ras kuno dan kekuatan lainnya. Banyak ahli yang mengarahkan pandangan mereka pada Long Chen dalam gelap. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 854. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 854 Masalah rahasia di dalam lembah kecil yang hijau di pegunungan. Ada sungai kecil. Mungkin sungai inilah yang memberi lembah itu kehidupan. Long Chen dan Yue Xiaoqian sedang duduk di atas sebuah batu di samping sungai. Air segar mengalir melewati kaki mereka, dan celoteh air menyegarkan pikiran mereka, memungkinkan mereka merasakan momen ketenangan yang langka di jalur imemorial. Yue Xiaoqian memasukkan tangannya ke dalam air, merasakan aliran air melewati jari-jarinya. Sebenarnya ada beberapa ikan kecil tanpa nama yang berenang di kaki mereka, membuatnya tertawa. Long Chen duduk di sampingnya, mencium aroma tubuhnya, dan mendengarkan tawanya yang seperti peri. Dia jarang bisa santai seperti ini. Melihat sosoknya yang cantik, Long Chen tanpa sadar menjadi terpana. Long Chen, mengapa Anda tidak melepas sepatu Anda dan meletakkan kaki Anda di air? Rasanya sangat menyenangkan, kata Yue Xiaoqian. Melihatnya hanya menatapnya, dia memerah. Tidak, sebenarnya, aku terlalu baik hati, kata Long Chen setelah ragu sesaat. Meskipun akan menjadi hal yang kebetulan untuk memandikan kakinya dengan Yue Xiaoqian, dia menggelengkan kepalanya. Apa hubungan kebaikan dengan itu? Apakah saya jahat dengan melakukan ini? Petik 2. Tidak. Maksud saya adalah bahwa jika saya memasukkan kaki, semua ikan itu akan mati karena baunya. Maka saya akan menjadi jahat. Petik 2. Yue Xiaoqian tertawa. Tidak disukai. Bagaimana mungkin itu dilebih-lebihkan? Petik 2. Di sisi lain, Long Chen percaya diri di kakinya. Bahkan jika ikan tidak mati karena baunya, mereka pasti akan pingsan. Seni tubuh hegemon 9 bintang berfokus pada kekuatan fisik, jadi, jumlah keringat yang dia hasilkan secara alami sangat besar. Sejak memasuki Immemorial Path, Long Chen tidak mencuci kakinya. Begitu dia melepas sepatunya, bau itu mungkin bahkan membuat dirinya pingsan. Terakhir kali, mengapa kamu pergi tanpa pamit? Tanya Long Chen. Maaf, ekspresi Yue Xiaoqian menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun dia masih berjilbab, dia bisa merasakan itu. Tidak perlu meminta maaf. Hanya saja ketika kamu pergi tanpa pamit, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Saya merasa tidak nyaman, desah Long Chen. Kepergiannya yang tiba-tiba benar-benar membuatnya merasa sedih terakhir kali. Dunia begitu besar, dan ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Terkadang satu ucapan selamat tinggal bisa bertahan selamanya. Setiap kali dia memikirkan hal itu, Long Chen akan merasa tidak sehat. Aku memiliki kesedihan rahasiaku sendiri, kata Yue Xiaoqian pelan. Tabirnya menjadi basah. Long Chen memanggil keberanian untuk melepaskan cadar, mengungkapkan wajahnya yang tanpa cacat. Meskipun dia telah melihatnya sebelumnya, melihatnya lagi masih membuat jantungnya berdegup kencang. Kecantikan itu benar-benar bisa membuat seseorang tergila-gila. Dia mengambil kain bersih dan dengan lembut menyeka air matanya. Kau khawatir akan melibatkanku? Yue Xiaoqian tersentuh tetapi juga minta maaf. Dia mengambil kain itu dan menyeka air matanya sendiri. Aku dari dunia yang berbeda darimu. Orang-orangku adalah musuh dari seluruh benua surga bela diri, jadi aku tidak bisa berurusan denganmu. Itu akan melibatkan Anda. Tapi kamu bodoh. Kamu benar-benar membantu Xiao Dai ketika kamu sudah tahu identitas saya. Aku, Yue Xiaoqian terus menangis. Statusnya istimewa. Dia tidak diterima oleh dunia. Siapapun yang berani melakukan kontak dengannya akan dibunuh tanpa ampun. Saat mengolah teknik Grand Heart Iblis Surgawi, dia telah menerima serangan balasan, merugikan jiwanya. Dia membutuhkan obat berharga yang disebut Heavenly Netherworld Soul Replenishing Roots untuk menyembuhkan. Ketika Long Chen mengetahui hal itu, dia telah menyempurnakan pil pengisi ulang jiwa bintang langit untuknya. Begitu dia mengambilnya, dia segera pulih. Selain itu, Long Chen juga mengiriminya pil ekspansi Laut Bloodfin. Itu adalah pil terbaik untuk mereka yang beralih dari Xiantian ke Xi Expansion. Meskipun ras manusia memiliki banyak pil itu, tindakannya ini masih membuatnya bersyukur tanpa henti. Jika dunia luar mengetahui tindakan Long Chen, dia akan diburu oleh seluruh dunia, dicap sebagai pengkhianat bagi umat manusia. Dengan mengirimkan pil-pil itu padanya, dia pada dasarnya menyerahkan hidupnya untuknya.
Tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan seseorang yang baru dia temui sekali akan memperlakukannya dengan sangat baik. Jadi menghadapi dia sekarang, dia merasa emosional dan malu. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, kami adalah teman pertempuran yang berjuang melalui hidup dan mati bersama. Jika saya bisa melihat saat Anda menderita, saya tidak akan menjadi Long Chen. Long Chen tersenyum. Terima kasih. Yue Xiaoqian tersenyum melalui air matanya. Itu jenis kecantikan lain, seperti bunga persik setelah hujan. Xiaoqian, saya pikir Anda harus mengenakan kerudung Anda, kata Long Chen tiba-tiba dengan senyum pahit. Apa? Apakah kamu tidak suka menatapku? Yue Xiaoqian terkejut dan sedikit kecewa, tapi dia masih mengenakan kerudungnya. Tidak, aku suka melihatnya. Tapi hatiku tidak tahan. Jika kamu tidak percaya padaku, rasakan saja. Long Chen menarik tangan Yue Xiaoqian dan meletakkannya di atas jantungnya. Saat ini, itu berdebar liar. Kamu melakukan itu dengan sengaja. Yue Xiaoqian memerah dan berbalik. Tapi dia masih bisa merasakan detak jantungnya yang kuat. Sejujurnya, saya tidak sengaja melakukannya, kata Long Chen. Pesona Yue Xiaoqian begitu kuat sehingga itu fatal. Jika tidak, Long Chen tidak akan memintanya untuk menutupi dirinya lagi. Pesta untuk mata juga menyenangkan. Baik, apakah itu sengaja atau tidak? Aku juga suka. Yue Xiaoqian tersenyum. Tangannya dengan ringan memutar sudut jubahnya dengan malu-malu. Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah cara aneh Long Chen memuji kecantikannya. Dia tiba-tiba dengan berani meraih tangannya tetapi memiliki cahaya gugup di matanya. Bagaimana kabarmu sejak kita berpisah? Long Chen adalah rubah tua dengan cara ini. Dia tahu Yue Xiaoqian ingin lebih dekat tetapi juga malu. Dia dengan cepat memegang tangannya dan berkata, aku sudah sangat baik. Yang saya lakukan hanyalah bertarung dan membunuh. Lalu membunuh dan bertarung. Petik 2. Long Chen memberinya narasi sederhana tentang apa yang telah ia alami, mulai dari pertempuran di ranah rahasia Jiuli. Tetapi dia menemukan bahwa dia sangat ingin tahu tentang dunia, dan dia membuatnya menjelaskan berbagai hal dengan lebih rinci. Akibatnya, narasi sederhana ini memakan waktu sepanjang hari. Long Chen, kamu orang yang baik. Tidak heran banyak kakak perempuan seperti Anda, kata Yue Xiaoqian dengan ekspresi rumit. Bagaimana kalau kamu tinggal bersama kami? Ini akan lebih hidup dengan lebih banyak orang, kata Long Chen. Dia merasa agak bersalah, karena kata-kata ini jelas digunakan untuk merayu orang. Tetapi melihat bahwa Yue Xiaoqian tidak menjawab, dia langsung menjadi canggung. Dia telah merusak suasana yang baik dengan satu kalimat. Ah, Xiaoqian, bagaimana kalau aku memberimu hadiah? Long Chen tiba-tiba mengeluarkan sebutir telur. Telur bumi naga. Yue Xiaoqian terkejut. Long Chen juga kaget. Tapi sekarang dia memikirkannya. Dia sudah mengalami pengetahuan luas Yue Xiaoqian. Dia tahu surga, dia tahu bumi, dan dia tahu segalanya di antaranya. Ya, itu benar-benar telur bumi naga. Itu milikmu sekarang. Di masa depan, Anda akan memiliki haus sepet yang kuat. Saya harap Anda tidak akan menolak, karena itu akan membuat saya merasa tidak enak, kata Long Chen. Yue Xiaoqian menatap Long Chen dan tiba-tiba memeluknya, mengejutkannya. Sepertinya kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memberikannya padanya begitu dia melihatnya. Bajingan, Anda orang jahat, saya tahu Anda merayuku. Yue Xiaoqian berteriak ke pelukan Long Chen. Kegembiraan Long Chen menghilang. Tangan yang akan dipeluknya dengan kaku. Dia tidak tahu apakah dia harus memeluknya atau menariknya kembali. Bagaimana seni pikapnya gagal. Sudah berakhir baginya, dia telah terlihat jelas. Seperti yang diharapkan, rutinitas tidak dapat diandalkan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Tapi meskipun aku jelas tahu itu, aku tidak bisa menolaknya. Jadi kau bajingan. Yue Xiaoqian berpegangan erat. Air matanya membasahi jubahnya. Long Chen tidak tahu harus berbuat apa. Seni pikapnya telah terlihat jelas. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia tiba-tiba teringat bahwa Yue Xiaoqian tampaknya memiliki semacam kemampuan membaca pikiran. Memikirkan itu, dia merasakan angin dingin di punggungnya. Kegagalan. Kegagalan, kegagalan absolut. Sekarang karena rutinitas ini telah gagal, itu terasa aneh. Yue Xiaoqian menangis sebentar sebelum perlahan meninggalkan pelukan Long Chen. Melihatnya, dia menangis. Aku takut. Takut pada apa? Aku takut membuatmu malapetaka. Saya khawatir Anda akan terbunuh karena saya. Saya tidak takut mati, tetapi saya takut melihat Anda mati, kata Yue Xiaoqian. Aku tidak takut mati. Long Chen menggelengkan kepalanya. Itu bukan hasil terburuk. Yang paling menakutkan adalah kamu akan hidup, tetapi kamu akan membenciku. Itu akan membuat hidup saya lebih buruk daripada mati, kata Yue Xiaoqian. Kenapa aku akan membencimu? Jika suatu hari statusku diketahui, kamu akan diburu oleh seluruh dunia.
Jika temanmu semua terbunuh satu persatu, kamu akan membenciku. Anda akan membenci saya karena menyebabkan kematian mereka. Kamu bahkan mungkin membunuhku dalam kebencianmu. Yue Xiaoqian sekali lagi mulai menangis. Kata-katanya menyebabkan hati Long Chen bergetar. Itu benar-benar masalah besar. Dia masih belum memiliki kekuatan untuk melawan seluruh dunia. Xiaoqian, jangan menangis. Mari kita bicara tentang masa depan kita. Long Chen dengan lembut mendudukkannya dengan benar. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 855. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 855 mengolah pendukung melihat ekspresi serius Long Chen. Yue Xiaoqian berhenti tersenyum. Tiba-tiba dia merasa malu dan berbalik, menghadap Long Chen dengan punggungnya. Xiaoqian, apakah kamu percaya padaku? Long Chen bertanya. Tentu saja. Kalau tidak, Yue Xiaoqian memotong dirinya, tersipu. Jantung Long Chen berdebar kencang. Pesonanya terlalu kuat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Kalau begitu mari kita bicara serius tentang apa yang bisa kita lakukan untuk satu sama lain. Aku tahu sedikit tentang ras iblis aslimu. Semua yang saya dengar tentang Anda adalah negatif. Tapi saya orang yang agak keras kepala dan saya tidak percaya apa yang orang lain katakan. Saya hanya mempercayai indera dan intuisi saya sendiri. Dan intuisi saya mengatakan Anda adalah orang yang baik. Dan Xiao Dai juga orang yang baik. Lalu aku juga mau percaya bahwa ras iblis aslimu juga penuh dengan orang baik. Itulah intuisi saya. Petik 2. Terima kasih, Long Chen. Yue Xiaoqian sangat tersentuh. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada seseorang di dunia ini yang mau mempercayai ras iblis aslinya. Di sisi lain, aku penuh dengan kecurigaan terhadap duniaku. Jadi saya ingin tahu segalanya tentang ras setan asli. Bisakah Anda memberitahu saya? Tanya Long Chen. Yue Xiaoqian menatap mata Long Chen. Mereka tampak penuh kehangatan dan ketulusan, seakan menatap matanya dapat memungkinkan seseorang untuk melihat inti hatinya. Karena kamu sangat percaya padaku, aku akan memberitahumu beberapa rahasia tentang ras iblis asliku, kata Yue Xiaoqian. Dari ceritanya, Long Chen mengetahui bahwa ras iblis asli adalah keberadaan yang luar biasa berjumlah puluhan juta. Tempat mereka tinggal disebut dunia pencakar langit. Itu adalah dunia kecil yang diciptakan oleh salah satu nenek moyang tertinggi ras iblis asli. Dunia kecil itu adalah satu-satunya tempat ras setan asli bisa memanggil pulang. Ketika mereka memasuki benua surga bela diri, mereka akan segera dirasakan oleh para taos surgawi, yang menyebabkan fenomena khusus terwujud di sekitar mereka. Mereka akan diburu oleh para ahli benua surga bela diri dengan kekuatan penuh mereka. Namun, dunia pencakar langit bukanlah dunia yang lengkap, dan tidak memiliki seperangkat hukum yang lengkap. Ketika mereka ingin maju melalui menerima baptisan petir surgawi, mereka harus pergi ke benua surga bela diri. Untuk menyembunyikan aura mereka dari taos surgawi, mereka harus mengumpulkan inti setan. Tetapi mereka terlalu sulit ditemukan. Setelah Yue Xiaoqian telah mengumpulkan begitu banyak inti setan dengan Long Chen di ranah rahasia Jiuli, seluruh ras setan asli bersemangat untuk waktu yang lama. Para ahli yang terjebak di puncak kerajaan mereka akhirnya bisa berhenti dengan pahit menunggu giliran mereka untuk menggunakan inti setan yang terbatas. Itu telah membuat seluruh ras iblis asli merasa sangat berterima kasih kepada Long Chen. Itulah sebabnya fotonya beredar di seluruh ras mereka, dan jika ada murid mereka yang berkeliaran di dunia luar menabraknya ketika dia dalam kesulitan, mereka harus berjuang sampai mati untuk membantunya. Inti setan itu dibangun menjadi benda encantet khusus yang bisa menyembunyikan aura mereka. Selama mereka tidak melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka tidak akan dikenali oleh orang lain. Jadi mereka mulai diam-diam memasuki benua surga bela diri, mengumpulkan sumber daya yang mereka butuhkan. Ini adalah pertama kalinya ras setan asli dalam banyak tahun memiliki murid-murid mereka berkeliaran di benua surga bela diri dalam jumlah seperti itu. Itu memberi mereka manfaat luar biasa. Sebelumnya, mereka berada dalam kondisi terpencil. Semuanya harus dilakukan sendiri, yang berdampak keras pada kemampuan mereka untuk tumbuh. Sekarang, mereka akhirnya dapat mengumpulkan lebih banyak sumber daya dari benua surga bela diri, memungkinkan mereka untuk berkembang pesat. Adapun mengapa ras iblis asli adalah musuh dunia, sebenarnya, Yue Xiaoqian juga tidak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa ibunya telah memberitahunya bahwa begitu dia mengetahui rahasia itu, dia tidak akan lagi diizinkan meninggalkan dunia pencakar langit. Semuanya benar-benar telah berubah. Ras setan asli telah menjadi musuh publik dunia. Keparat sialan itu. Petik 2. Senior, Anda, Long Chen terkejut. Bel Wastelen Timur yang sunyi tiba-tiba melepaskan kutukan semacam itu. Kamu bisa terus mengobrol, kata Bel Wastelen Timur sebelum menjadi diam lagi.
Tapi suaranya mengandung kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Ada apa, Long Chen? Tanya Yue Xiaoqian setelah melihat perubahan ekspresinya. Oh, tidak ada apa-apa. Xiaoqian, mari kita bicara. Aku ingin bekerja sama dengan ras iblis aslimu, kata Long Chen. Bekerja sama, Yue Xiaoqian tidak mengerti. Iya, saya akan menyediakan Anda dengan sumber daya yang Anda butuhkan, memungkinkan Anda untuk tumbuh lebih kuat, kata Long Chen. Yue Xiaoqian terkejut. Gagasan Long Chen ini terlalu gila. Jika dunia mengetahui hal ini, hidupnya akan berakhir. Kamu tidak perlu kaget. Membantu Anda juga membantu diri saya sendiri. Prediksi saya adalah bahwa dunia ini cepat atau lambat akan terbalik. Saya membutuhkan sekutu yang kuat yang dapat membantu saya ketika saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, kata Long Chen. Kamu benar-benar mempercayai kami. Yue Xiaoqian hampir menangis lagi. Ya, karena aku telah memilih untuk mempercayaimu. Aku akan mempercayaimu sepenuhnya. Saya percaya bahwa Anda tidak akan pernah mengkhianati saya. Long Chen dengan lembut menyisir rambut lembut Yue Xiaoqian, benar-benar tulus. Terima kasih, Long Chen. Benar-benar terima kasih. Yue Xiaoqian sangat tersentuh oleh kepercayaannya. Setelah dia sedikit tenang, Long Chen melanjutkan. Ketika Anda kembali, pikirkan cara untuk mengirim saya daftar apa yang paling Anda butuhkan pada waktu itu. Misalnya, pil obat, senjata, pelindung, Saya akan memikirkan cara untuk membuat saluran rahasia untuk mengirimkannya kembali kepada Anda. Semoga Anda bisa dengan cepat menjadi lebih kuat. Dengan begitu, saya juga akan memiliki pendukung yang kuat untuk diri saya sendiri. Petik 2. Dia tidak takut dengan perjuangan di jalur kultivasi. Tetapi ketika basis kultivasinya meningkat, dia melakukan kontak dengan semakin banyak rahasia, dan dia merasa semakin tidak aman. Dia merasa bahwa jika dia sendirian, jika dia akhirnya bertarung melawan keberadaan yang sangat besar, dia pasti akan tanpa ampun dimusnahkan. Dia sudah lama berpikir untuk membuat aliansi. Tapi aliansi kecil tidak berguna, dan untuk kekuatan tertinggi, mereka tidak akan peduli dengan yang lemah seperti dia. Adapun mengabdikan dirinya untuk Sekte Dao Xuantian, itu tidak mungkin. Pengalamannya di Xuantian Dao Set selalu penuh dengan kekacauan dan masalah. Long Chen tidak punya harapan untuk Sekte Dao Xuantian. Meskipun ada orang-orang seperti Sui Wuhen dan Ouyang Qiuyu yang memiliki hubungan baik dengannya di Sekte Daosu, bagaimana nanti? Ouyang Qiuyu mungkin bisa membantunya sekarang, tapi bagaimana kalau dia memasuki Sekte Kepala? Siapa yang akan mendukungnya? Jadi dia perlu membangun aliansi yang bisa dipercaya. Dan dia tidak berbohong. Dia tidak percaya apa yang dia lihat atau dengar. Dia hanya mempercayai intuisi yang diberikan oleh Hegemon Body Art Bintang 9. Intuisi itu tidak pernah menipunya. Tidak hanya dia bisa mendapatkan sekutu yang bisa diandalkan, tetapi dia juga bisa membuat wanita cantik tanpa cacat merasa bersyukur. Long Chen merasa bahwa keberuntungannya tidak seburuk itu. Dia mengatakan pada Yue Xiaoqian untuk memanggil semua murid yang berkeliaran di dunia luar. Tidak perlu bagi mereka untuk mengambil risiko itu. Jika mereka diekspos, itu akan meningkatkan penjaga benua surga bela diri. Dia bercerita tentang rencananya. Yue Xiaoqian terkejut bahwa dia memiliki saluran komunikasi yang kuat. Dia benar-benar memiliki hubungan dengan Sekte Huayun dan Menara Pil. Dia praktis menyembahnya untuk itu, menyebabkan kesombongan Long Chen sepenuhnya puas. Rencana umum adalah baginya untuk memiliki daftar dalam pikirannya ketika dia pergi untuk meminta persetujuan pemimpin klannya. Dengan begitu pemimpinnya akan bisa mendapatkan ide tentang apa rencana itu. Bagaimanapun, Yue Xiaoqian harus mendiskusikan ini dengan atasan, karena masalah ini terlalu penting. Tapi dia terkejut mengetahui bahwa ibu Yue Xiaoqian adalah pemimpin klan. Baru kemudian dia ingat bahwa Xiao Dai menyebut Yue Xiaoqian putri suci. Xiaoqian, bagaimana kamu datang ke sini? Tanya Long Chen. Ras setan asli kita memiliki warisan transportasi kuno. Selama kita tahu koordinatnya, kita bisa membawa diri kita sendiri. Ketika Immemorial Path terbuka, kita bisa mengangkutnya dengan bantuan formasi transportasi dunia luar, kata Yue Xiaoqian. Apakah kamu menemukan sesuatu di sini? Atau apakah Anda memiliki target? Petik 2. Iya, di depan. Aku bisa merasakan semacam pemanggilan. Seharusnya ada sesuatu yang dibutuhkan ras iblis asliku di sana. Petik 2. Long Chen buru-buru mengeluarkan petanya dan bertanya pada Yue Xiaoqian lokasi umum. Dia terkejut menemukan bahwa tempat yang dia bicarakan ditandai sebagai Istana Iblis Netherworld di peta suku Xiao. Selain itu, tempat itu telah disembunyikan oleh penduduk asli, sehingga orang luar tidak tahu lokasi itu. Peta mereka tidak mengatakan ada uji coba di wilayah itu. Keduanya langsung menuju ke sana. Long Chen dengan sengaja menyingkirkan peta itu, membuat Yue Xiaoqian memimpin dengan akal sehatnya. Dia tidak ingin peta itu menyesatkannya. Tetapi, beberapa hari kemudian,
Tempat yang dia temukan persis sama dengan tempat yang ditandai pada peta. Sekarang dipastikan bahwa dia menginginkan sesuatu di tempat ini. Setelah setengah hari, Long Chen akhirnya menemukan tanda di bagian bawah batu biasa. Itu juga formasi transportasi. Keduanya berdiri bersama saat Long Chen mengaktifkan formasi. Visi mereka tiba-tiba gelap ketika mereka muncul di ruang bawah tanah yang sangat besar. Begitu mereka tiba, hati Long Chen bergetar. Ini adalah plaza besar, dan di tengahnya ada patung batu raksasa. Patung itu menggambarkan seorang pria memegang pedang dengan kedua tangan. Matanya menatap tepat ke pintu masuk alun-alun, tepat di mana Long Chen dan Yue Xiaoqian berdiri. Tekanan yang tak terlukiskan jatuh pada mereka berdua. Itu seperti patung itu hidup, membuat orang merasakan dorongan untuk sujud menyembah. Keduanya berjalan masuk dan melihat 8 gerbang batu. Setiap gerbang setinggi 300 meter, dan masing-masing dari mereka memiliki karakter abadi yang tertulis di sana. Long Chen tidak mengenali karakter-karakter itu. Hadiah untuk gerbang batu ini sebenarnya adalah ekstrak sumber surgawi kelas atas. Itulah musim semi surga dan roh bumi yang paling dibutuhkan oleh ras iblis asliku sekarang. Yue Xiaoqian dengan bersemangat memegang tangan Long Chen, hampir melompat dengan ceria. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia menduga itu hampir sama dengan kelas puncak Divine Mortal Molting Elixir. Tapi dari sorakannya, itu tampak jauh lebih penting. Kalau begitu mari kita pergi ke persidangan ini. Long Chen naik untuk menekan tombol di sebelah gerbang. Itu harus menjadi mekanisme untuk memulai persidangan. Jangan! Yue Xiaoqian tiba-tiba berteriak, tetapi tangan Long Chen sudah menyentuh tombol.